Oke, ya. Nah, nah. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mana wabarakatuh. kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, alhamdulillah, syukurlah. Semoga sehat semua ya, baik dari kesehatan fisik, jasmani ya, dari kebahagiaan ya, dari kantong juga sehat semua ya. Nah, malam ini kita akan melanjutkan materi, kita masuk session kedua ya. Session kedua kita akan mereview semua materi dari awal sampai akhir ya gitu. Jadi mungkin di antara Anda ada yang baru gabung, ada juga yang udah gabung dari kemarin-kemarin sih gitu, tapi belum sempat buka, belum sempat belum lihat videonya atau belum kebayang. Nah, kalau kemarin kita itu review judulnya saja ya, judulnya. Nah, kali ini kita akan membahas dari A sampai Z. Ya, jadi minimal Anda punya gambaran dulu. Kalau bahasan lebih detailsnya kayak video tadi itu detail banget ya gitu. Kalau itu mah Anda mau tidak mau harus ngeliat di member area ya, harus ngeliat di member areanya. Oke. Itu ya. Oke, kalau kita ngelihat di sini sudah cukup banyak ya, 30 yang join, meskipun tampaknya nanti akan ada yang lebih banyak lagi ya gitu, ada yang masih on the way katanya gitu. Nah, sebelum kita mulai, agar pertemuan ini lancar, semoga ilmunya juga bermanfaat, mudah difahami ya, dan berkah nantinya, mari kita baca doa terlebih dahulu. Silahkan berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke materi, ayo, siapa yang sudah mengerjakan tugasnya kemarin? Mungkin satu orang ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Biar sambil untuk belajar. Saya sudah. Udah? Oke, siapa ini? Mbak Yuli ya? Mbak Yuli Arinta. Oke, Mbak Yuli, mungkin boleh diceritakan? Iya. Mau videonya diaktifkan? Boleh kalau bisa, kalau berkenan. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Oke. Nah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, Kang Afif, Bapak Ibu semua. Saya Yuli Arinta, tinggal di Semarang. Untuk tugas yang pertama, kalau nggak salah, brainstorming ya. Jadi karena menuangkan semua yang ada di otak, di kepala, saya ada 17 topik nih, nggak tahu nih. Wah, Masya Allah. 17 topik, nggak tahu. Oke. Maksudnya kan brainstorming ya, tidak ada yang salah gitu. Jadi saya tulis dulu, lalu setelah saya lihat beberapa provider training, ada Ruang Guru, ada Skill Academy, saya mengerucut dan saya tanya ke teman juga, salah satu saran gitu ya. Ada dua, mengerucut kedua karena background saya psikologi, antara mental health atau PFA gitu, pertolongan pertama psikologi. Ketika saya tanya ke yang kedua apa BK, tadi? kan kebetulan BK sama orang tua, mereka pertolongan pertama psikologi. Oke. PFA, Psychological First Aid. Oke. Terus. Nah, saya mendapat masukan pertolongan pertama psikologi. Untuk ini saya tanya ke baru satu teman gitu. Ya. Nah, ketika saya lihat di Skill Academy, topik itu nggak ada. Kalau di Udemy, topik itu ada, tapi berbahasa Inggris. Jadi saya mohon masukan dari Kang Asep, Kang Afif ya, bagaimana memilih topik yang tepat ya. Saya bingung. Terima kasih. Oke, bagus. Nah, untuk Mbak Yuli, dari yang sudah dikumpulkan bagus ya. Jadi kan ada dari 17 topik, kemudian difilter ya menjadi dari dua, kemudian mencoba lagi itu mengarahkan ke satu. Nah, sebelum melihat Udemy, sebelum melihat Skill Academy dan sebagainya, sudah sempat membuat poin-poinnya belum? Apa saja yang sekiranya kayaknya menarik nih untuk dibahas? Di tahun dulu ya, sudah udah ada ya?
kebetulan saya praktisi sudah ada sekitar 11 topik ya. Oke. Saya mengikuti modal Udemy gitu, ada 11 dari mulai pengantar, terus what, why, when, how, bonus, action plan, study case, itu ada sekitar 9, checklistnya banyak. 9, oke ya. Ini aja udah bagus banget ya. Oke, jadi sebelum melihat sini udah muncul 9 ya, mulai dari pengantar ya, dari isi apa dan sebagainya. Itu udah bagus banget ya, nemuin 9 ini udah bagus banget. Ini kan baru topik ya, belum subtopiknya. Nanti kan berarti ada lagi tuh ya. Nah, kemudian apalagi nanti ketika ditambah ini. Oh ya, ada catatan tambahan. Ini kita salah satu langkah mudah adalah kan melihat dari yang kemarin ya, ada 18 tuh ya, yang saya kirim di grup Telegram. Ada Skill Academy ya, ada Udemy, ada Zenius ya, ada macam-macam. Ini tidak hanya dari aplikasi ini saja ya. Anda bisa juga membuka dari buku-buku. Buku juga itu banyak sekali ya. Misalnya apa ya? Misalnya Anda mau pelatihan apa ya? Di sini apa? Buku terdekat. Sebentar ya. Ini aja nih. Misalnya mau tentang pelatihan kepemimpinan gitu. Nah, itu bisa juga Anda cari di Google Books ya, di Amazon ya, itu intinya ngelihat daftar isinya saja dulu ya, ngelihat daftar isinya. Nah, karena biasanya di sini tuh suka menemukan poin-poin baru ya untuk brainstorming gitu. Oke, tapi ini bagus banget ya Mbak Yuli ya, nanti kita bahas lebih lanjut lagi. Oke, terima kasih. Yang lain sudah bikin ini? Sudah. Tadi ada juga yang ngirim WhatsApp ke saya ya gitu. Udah banyak juga ya, maksudnya listnya itu ada. Dan dia sama juga ya mengambil beberapa itu dari Udemy ya. Udemy memang cukup lengkap. Tapi Udemy itu kalau Anda perhatikan ya, Indonesia itu masih sedikit. Ya, Indonesia itu masih sedikit sekali gitu yang upload, lebih banyak dari luar negeri. Jadi kalau bisa kayak tadi pertolongan pertama psikologi ya, itu pakai bahasa Inggris, itu bagus banget ya, nyari di situ. Kemudian mental health itu udah bahasa Inggris ya. Jadi biasanya lebih banyak di situ. Nah, jadi menarik. Dan ini yang pertama saya sampaikan ke teman-teman semua, bahwa pasar kita tuh masih belum terlalu banyak saingan ya. Jadi kayak misalnya Mbak Yuli tadi ketika sepi ya di Udemy, bukan berarti itu tidak ada peminatnya ya, tapi bisa jadi belum ada yang ngajarnya ya. Sama ketika saya grafologi waktu itu ngajar pertama-tama itu sepi sekali, masih sangat sepi sekali. Ngajar grafologi paling cuma beberapa orang ya, nggak sampai 10 orang gitu. Jadi kalau mau nyari referensi juga susah ya. Tapi disitulah enaknya kalau tidak terlalu banyak saingan, itu disebutnya adalah blue ocean ya, dalam marketing itu namanya blue ocean. Jadi blue ocean tuh karena tidak terlalu banyak saingan, jadi kita bisa berimprove, bisa target pasarnya tuh ya sebagian besar itu berpotensi jadi milik kita ya. Meskipun ya harus diikuti dengan kemampuan marketingnya. Oke ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi ya yang lain. Nanti tugasnya nanti akan kita kumpulkan di Telegram ya. Jadi di Telegram tuh bisa ini. Nah, untuk yang baru bergabung, ini Mas Agung ya. Selamat bergabung Mas Agung ya. Itu untuk rekamannya ada di kemarin ya, di materi kemarin. Materi kita malam ini kita akan mereview ya semuanya dari A sampai Z ya, minimal dari 1 sampai 4 ini ya, karena ini materi utamanya. 5 ini adalah materi bonus. Nah, cuman sekali lagi saya tidak akan menjelaskan secara detail, rinci ya gitu, tidak terlalu itu, karena itu akan memakan waktu berjam-jam ya. Dan juga alasan kedua adalah karena sebenarnya detailnya semua udah disiapkan di member area ya. Harapannya adalah dengan Anda tahu oh ternyata seperti ini, seperti itu, memunculkan insight pada otak Anda dan membuat Anda semakin penasaran ngelihat di videonya ya. Kayak tadi ya Google Trends, oh iya ternyata bisa ya, oh iya Facebook Insight juga ya, oh kayak gitu ya. Nah, itu membuat Anda tertarik untuk melihat materi-materinya. Tadi itu materi persiapan ya, materi persiapan nih di sini. Validasi materi ya gitu. Jadi banyak yang perlu Anda siapkan sebelum membuat materi, apalagi promosi gitu.
Nah, oke, ya tanpa panjang lebar karena ini materinya. Oh ya, ini materinya cukup banyak ya gitu sehingga saya akan menjelaskannya relatif lebih cepat ya, minimal Anda dapat poin-poinnya aja. Kemudian saya sarankan Anda sambil menyiapkan kertas untuk coret-coret ya, coret-coret. Jadi sambil nonton coret aja ya, karena harapannya visualnya dapat, auditorinya dapat dan kinestetiknya juga dapat dengan cara mencatat ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang perkenalan dan juga gambaran ini ya, gambaran ini. Nah, kenapa sih Anda itu sangat disarankan, sangat direkomendasikan sekali untuk mulai terjun di dunia online? Karena ya, kalau kita melihat 3 bidang yang sangat potensial ya untuk saat ini nih ya, masih periode-periode Covid ya, meskipun menjelang berakhir, dan juga ke depannya itu 3 ini itu adalah very potensial, yaitu yang sifatnya konsumtif, makanan ya gitu, minuman itu ada terus ya, kayak Anda sayuran gitu itu kepake terus. Yang kedua adalah kesehatan. Kesehatan ini tidak sekedar kayak masker ya gitu, alat pelindung diri ya, APD, nggak itu aja, tapi juga kayak suplemen-suplemen itu meningkat tajam. Madu juga termasuk ya, pendukung-pendukung kesehatan itu meningkat. Dan yang ketiga itu adalah di bidang pendidikan ya, pendidikan. Nah, ini ya saya ingat sekali sekitar 3 bulan lalu ya, 4 bulan 3 atau 4 bulan lalu itu saya kebetulan ada kesempatan makan malam bersama Ridwan Kamil ya, private, Gubernur Jawa Barat gitu. Berlima ya gitu. Nah, di situ ngobrol. Kemudian salah satunya adalah saya coba nanya ke beliau, Kang gitu. Mau tanya nih, kalau misalnya ngelihat dari, berarti 5 bulan lalu masih Covid-nya ya, masih ininya. Kan kalau kita ngelihat ekonomi ini lagi banyak yang jatuh ya, banyak yang ini gitu. Nah, apa sih Kang kalau dari data yang Akang miliki itu, ya dari timnya Akang itu, apa yang sekiranya itu berkembang dan bagus. Nah, beliau itu menyebutkan adalah 3 ini ya. Nah, dan ya selain 3 ini sebenarnya ada lagi, yaitu adalah jasa-jasa atau layanan-layanan lain yang bisa di-online-kan ya. Jadi yang bisa di-online-kan itu menjadi kata kuncinya. Terutama yang terbesar adalah 3 ini. Nah, cuman ya untuk yang terjun di pendidikan itu masih bisa dibilang masih sedikit sekali. Anda mungkin tadi sempat ngelihat ya Google Trends ya, waktu kita nonton rekaman videonya, itu mulai Maret tuh semakin tinggi banget yang berhubungan sama pendidikan. Udemy semakin ini, Ruang Guru ya semakin booming itu gara-gara ya Covid ini ya gitu, semakin melesat tajam. Zoom, pengguna Zoom itu juga luar biasa sekali ya, sangat luar biasa sekali gitu. Nah, itu adalah kalau Anda perhatikan lagi, kebanyakan melonjak itu adalah sebagai user, sebagai pengguna. Sementara pengajar itu belum terlalu banyak ya gitu dibandingkan ini. Sehingga itulah kesempatan Anda ya, Anda join di sini itu harapannya adalah mengisi di di bagian-bagian di area-area pengajarnya itu. Nah, ini adalah 3 bidang potensial. Kita akan masuk yang kuning ini. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya akan menjelaskan dulu tentang hati-hati tentang jebakan grup pertemanan ya. Ini materi juga. Jadi, apa sih maksudnya grup pertemanan ini? Jebakan grup pertemanan itu seperti ini. Ketika Anda mungkin ada yang pernah jualan ya, jualan payung ya, jualan arisan ya, atau apapun itu. Nah, Anda suka mempromosikannya di grup WhatsApp ya kan gitu. Nih, atau misalnya mau Zoom, misalnya mau ada pelatihan apa. Nah, itu suka kan di status, kemudian di Facebook ya kalau dulu gitu. Kemudian ngeblas ya. Kemudian kalau dulu lagi apalagi di Twitter gitu ngeblas terus seperti itu. Di BB juga ya, di BB gitu. Kalau sekarang kan banyak kan di WhatsApp. Nah, itu hati-hati karena apa? Karena ketika Anda punya program, misalnya Anda udah bikin program kursus, misalnya kursus bahasa Inggris, mengajar bahasa Inggris ya, belajar bahasa Inggris. Nah, kemudian Anda iklankan ke grup teman-teman Anda. Ya, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah seperti ini. Untuk teman-teman Anda yang memang tertarik bahasa Inggris, Nah, untuk teman-teman Anda yang tertarik bahasa Inggris, dia akan daftar. Tapi dari 100 orang dalam grup itu kan tidak semuanya tertarik, ya gitu. Sehingga ketika pertama-tama kelihatannya banyak tuh, wah asik nih, program saya itu laku nih, ya di awal-awal, gitu. Nah itu karena apa? Pasarnya masih oke, ya gitu. Tapi ketika teman-teman dari 100 ini misalnya 10 orang yang tertarik dan udah daftar, maka sisa 90-nya itu kan berarti yang antara yang tidak tertarik atau yang biasa aja.
Nah, karena Anda pertama itu mikir bahwa wah ternyata laris nih di grup itu, maka akhirnya biasanya nih tanpa sadar itu menganggap itu adalah pasar yang oke banget. Jadi Anda akhirnya apa? Ngiklan lagi ke grup itu lagi. Nah, apa dampaknya? Dampaknya dua. Satu, buat merekanya itu menjadi terkesan spam, ya gitu. Ini kok ngiklan terus sih, gitu ya. Yang kedua, itu adalah Anda secara psikologis bisa khawatirnya nanti merasa bahwa produk Anda itu nggak bagus lagi, ya, atau pasarnya udah hilang. Wah, produknya udah nggak laku nih, wah sekarang udah nggak musim nih, wah ini gitu. Padahal apa? Padahal bukan itu, melainkan pasar Anda yang grup ini itu adalah udah jenuh. Ya, dan ini berlaku untuk grup-grup yang lain, ya. Anda punya 10 grup, Anda tadi misalnya ke Facebook dan sebagainya. Sebenarnya materi Anda itu bisa jadi bagus banget. Oleh karena itu, ya, kalau Anda mengiklan di grup-grup pertemanan, ya itu silahkan aja, tapi jarang-jarang aja, ya. Mungkin ya paling sebulan sekali, ya itu juga diselang-selingi dengan misalnya materi lain, ya materi apa, atau ada sesuatu yang informasi yang sifatnya gratis atau apa. Nah itu mungkin masih oke. Jadi istilahnya sih nggak ngiklan terus, ya nggak ngiklan, ayo daftar gitu. Nah jadi gimana nih cara untuk memperbanyak siswa-siswanya, calon siswanya, yaitu dengan menggunakan metode beriklan. Ya, metode beriklan itu yang nanti akan kita pelajarin di modul 4. Ya. Jadi harus menggunakan online, ya gitu. Nah, ini ya. Jadi ketika di online ya itu biar nanti database dari Facebook, dari Instagram itulah yang akan mencarikan calon-calon siswanya itu untuk Anda. Nah, sebelum Anda terjun untuk mengajar online, ada beberapa bekal penting yang perlu Anda pada diri Anda, ya. Yaitu yang pertama adalah Anda harus memiliki niat yang kuat untuk mengajar, ya. Kemudian yang kedua adalah harus memiliki komitmen, ya, komitmen oke, saya bismillahirrahmanirrahim, saya akan fokus serius untuk mengajar, ya, dunia mengajar. Kemudian yang ketiga adalah harus konsisten. Ya. Yang keempat itu adalah harus ada passion, ya, passion dalam mengajar. Kenapa 4 ini penting? Ini mirip sama semua pekerjaan apapun itu, ya, mau Anda terjun sebagai dokter, mau Anda terjun sebagai teknisi listrik, ya, atau apapun itu, termasuk juga mengajar online. Tanpa 4 ini, maka jangan kaget kalau misalnya nggak selesai, ya, pindah ke sana, ya. Share screen-nya belum muncul. Share screen udah muncul belum? Belum, Kang. Belum ya, maaf. Ya, semangat ini. Nah ini, ya ini. Ya ini tadi menggambarkan ini. Tadi yang saya tunjukkan 3 itu ini ya, ini sebentar. Nah ini ya, jadi 3 bidang itu ada konsumtif, ya, ada kesehatan, ada pendidikan. Ya gitu. Kemudian barusan slide-nya ini ya, jebakan grup pertemanan, dan masuk yang barusan ya, yang 4 ini. Jadi harus ada niat, ya, komitmen, konsistensi, dan passion. Ya, passion itu suka mengajar. Apalagi ya gitu, ketika Anda terjun, apalagi ini misalnya sesuatu yang baru nih buat Anda, jangan kaget ketika menemukan bahwa nanti ada tantangan. Ketika nanti promosi misalnya menggunakan Facebook, ya, menggunakan Google, ternyata istilahnya tuh boncos, ya. Boncos tuh, loh kok nggak ada yang daftar ya, loh kok, atau misalnya kena ame itu kena teguran dari Facebook. Waduh, ini saya apa nih yang salah dan sebagainya. Nah, itu bisa jadi mudah ngedrop, ya. Tapi dengan adanya niat yang kuat, komitmen, konsistensi, ya, dan passion, insya Allah ini akan membuahkan hasil yang luar biasa, insya Allah, ya gitu. Karena ya, ibaratnya air, ya, tes netes ke batu yang keras pun itu lama-lama jadi melengkung kan gitu, ya. Sedikit demi sedikit insya Allah akan berhasil. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi, ya, sepintas-pintas. Ini adalah 4 pilar mengajar online. Nah, 4 pilar ini harus Anda pahami, ya, harus Anda pahami. Dan ini berulang kali saya ulangi, saya sampaikan, ya, mau di YouTube, ya, mau ketika waktu webinar, karena ini penting sekali, ya. Yaitu apa saja, ketika Anda mau terjun mengajar online, itu Anda harus memahami 4 pilar ini. Yang pertama adalah Anda sebagai pengajar, yang kedua adalah produknya, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah ilmu marketing, produk itu maksudnya produk kursusnya, ya. Kemudian yang terakhir adalah siswa atau calon marketnya. 4-4-nya ini penting sekali. Andanya bagus, andanya pintar ngajar, tapi Anda nggak bisa bikin produk, ya, meskipun marketnya, Anda marketingnya bisa, jualannya, siswanya, calon siswanya banyak, tapi biasanya nanti tidak puas siswa-siswanya dan akhirnya tidak banyak yang tertarik, ya gitu, tidak mau daftar. Kemudian kalau misalnya Andanya bagus, Anda bisa bikin materinya bagus, ya, calon siswanya di luar sana banyak,
tapi Anda tidak menguasai marketing, maka otomatis Anda tidak laris juga produknya, karena di sana banyak yang nggak tahu tentang produk Anda, ya. Begitu juga misalnya Anda-nya bagus, produknya bagus, marketingnya Anda bagus, ya, mau Facebook, mau macam-macam, ya gitu, itu oke, tapi ternyata nggak ada siswa di sana. Contoh misalnya Anda mau menjual materi tentang bagaimana mengoptimalkan BBM, BlackBerry Messenger untuk bisnis Anda. Nah, mungkin Anda bikinnya bagus, tapi saat ini calon target marketnya bisa dibilang udah tidak ada gitu. Ya, jadi ini nggak laku juga nantinya, ya. Nah, gitu. Jadi apa yang perlu disiapkan ini adalah 4-4-nya. Sama misalnya produknya bagus, marketingnya bagus, siswanya bagus, tapi Andanya sendiri nggak bagus pun sama, ya gitu. Itu tingkat kesuksesan dalam mengajar online ini akan ngedrop. Nah, muncul pertanyaan, Kang, apa aja nih isi dari Anda produk, ya, marketing dan siswa? Masing-masing ini ada 10, ya. Dan ini sudah saya siapkan juga di e-book, ya. Jadi kalau Anda belum download e-booknya silahkan di kangafif.com/ebook. Nah, masing-masing ada 10, itu bisa Anda checklist. Semakin banyak yang Anda checklist, semakin tingkat kesuksesannya itu muncul, ya, semakin oke, gitu. Nah, kita lihat mulai dari yang Anda dulu, ya. Anda sebagai pengajar, apa sih yang perlu Anda kuasai? Di sini ada 10. Yang pertama adalah Anda harus memiliki passion mengajar, ya. Seneng ngajar, ya gitu. Kalau nggak seneng ngajar, ada murid nanya sedikit, nggak ngerti sedikit, kamu mah ini udah dah. Kemudian bete, kemudian gimana? Itu nggak cocok, ya gitu. Kemudian yang kedua adalah passion terhadap materinya sendiri. Nah, passion terhadap materi ini biasanya akan menjadikan dua hal. Satu, Anda senang mempelajarinya, bisa menjadi expert. Dan yang kedua adalah biasanya kalau orang passion terhadap materinya tuh ketika ngajar tuh jadi ada auranya, ya gitu. Jadi lebih wow gitu, ya, lebih seneng gitu ngajarinnya juga karena Anda senang di situ, ya. Gitu. Kayak misalnya contohnya saya passionnya ngajar dari dulu, ya gitu. Sehingga ketika mengajar materi-materi apapun itu, karena memang saya ini ngajar, ya gitu, terutama materi tentang ngajar itu biasanya happy banget, ya gitu. Jadi harapannya sih auranya juga semakin keluar. Anda pun demikian. Anda mau mengajar tentang kue akan beda ketika Anda passionnya itu di kue, ya, tentang kue, dengan Anda yang cuman sekedar bisa sih, ya tapi ya gitu aja. Nah, itu akan berbeda, ya. Kemudian yang ketiga adalah pengalaman akan materi belajarnya. Ini juga sama, akan meningkatkan kualitas mengajarnya Anda, ya. Orang yang mengajar dengan pengalaman praktikal tentu akan berbeda dengan yang hanya sekedar teoritis saja, ya. Jadi disarankan materi-materinya itu ada yang based on pengalaman Anda. 4 adalah kemampuan mengajar. Nah, kalau kemampuan ini skill, jadi bisa diajar, ya, bisa dilatih. Ya, seperti misalnya gimana sih cara menyampaikan, gimana sih, boleh nggak kalau ngajar itu misalnya gini aja terus, ya, sambil baca buku teks gitu, ya, atau lebih baik misalnya tatap muka, kemudian bahasa, intonasi, urutan ngajar itu seperti apa, awal apa, tengah apa, akhir apa, dan sebagainya. Kemudian yang kelima adalah kemampuan membuat materi kursus. Anda sudah oke nih, ilmunya Anda punya. Nah, Andanya sendiri bisa nggak mengkonvert ilmu Anda menjadi program, menjadi materi, ya. Itu masih berhubungan sama Anda tuh, ya. Kalau belum bisa, maka ini harus dilatih, ya gitu. Ini skill, ya. Kemudian yang keenam adalah Andanya sendiri mampu nggak menjual. Teknik menjualnya dibahasnya di pilar ketiga, ya, di pilar ketiga. Tapi di sini adalah Andanya sendiri mampu nggak nih, ya gitu. Kemudian udah gitu authority itu kurang lebih adalah Andanya sendiri tuh siapa sih? Nah, gitu, ya. Andanya misalnya, Anda mau mengajarkan materi tentang psikologi. Ketika Anda itu adalah seorang psikolog, tentu autoritinya akan lebih nyambung, ya gitu. Dibandingkan Anda seorang psikolog, misalnya kemudian Anda mengajarkan tentang cara memilih ikan, yang Anda sama sekali nggak terbiasa sama ikan. Nah, itu berarti autoritinya itu rendah, ya. Nah, authority ini nanti akan berhubungan juga dengan media sosial. Jadi authority ini bisa dibentuk, ya, bisa kita dengan belajar, ya, dengan ikutan pelatihan, kuliah, sertifikasi. Juga kita bisa membranding diri sendiri. Biasanya yang bagus itu kalau saat ini tuh adalah media sosial, mau Instagram, ya, mau TikTok, mau Facebook, ya, YouTube, ya gitu. Itu adalah salah satu yang membentuk brand atau authority-nya Anda. Kemudian berikutnya dari Andanya sendiri, ya, Andanya sendiri paham nggak tentang calon-calon potensial yang udah ada, ya. Misalnya, saya tadi mau bikin tentang misalnya tentang parenting, ya. Nah, minimal Andanya sendiri tuh udah tahu belum
calon-calon potensial. Oh, berarti ke orang tua aja nih, ya gitu. Nah, itu adalah yang pertama dulu. Sebelum nanti kita masuk ke pilar keempat, yaitu adalah calon siswanya. Kemudian yang ke-9 itu adalah relasi sosial, ya, network. Jadi ini juga akan berhubungan dengan kesuksesan Anda ya dalam dunia online. Semakin banyak networknya, itu biasanya akan semakin banyak input-input, masukan juga, koneksinya tuh akan semakin oke. Contoh misalnya, oh saya punya temen nih di ruang guru ya, siapa tahu bisa masuk ke sana, kan bisa tuh ya, atau bisa belajar gimana sih caranya kok bisa bikin ruang guru. Nah gitu, itu bisa meningkatkan ini. Berikutnya terakhir adalah tim ya. Tim ini biasanya kalau Anda baru pertama terjun ya gitu, bikin materi, biasanya semuanya itu single fighter ya sendiri. Anda yang punya ide, Anda yang Anda yang bikin materinya, Anda yang rekaman, Anda yang edit dan sebagainya, itu single fighter ya. Nggak apa-apa ya, supaya Anda paham dulu nih semuanya teknisnya. Tapi ya lama-kelamaan saran saya Anda bikin tim ya. Mau mulai dari misalnya mahasiswa, anak magang ya, atau merekrut karyawan ya gitu. Nanti bagi-bagi tuh, ada yang misalnya bagian edit, ada yang bagian ngiklanin, ada yang bagian website, ada yang bagian bahkan materi pun itu bisa diminta meminta bantuan ke tim Anda ya gitu. Jadi cari yang tim expert ya gitu. Nah, itu adalah ke-10 ini. Nah, Anda jangan lupa di checklist ya, Anda yang sudah menurut Anda sudah ada pada diri Anda checklist ya. Yang sekiranya masih belum nih. Nah, maka itu Anda skip. Berarti itu PR Anda. Ya, gitu. Jadi Anda harus mengenal diri sendiri dulu nih, mana yang sudah oke, mana yang kurang. Ya, tim belum nih, oke, berarti ini menjadi PR buat Anda. Ya, semakin banyak semakin bagus. Ini pilar pertama. Kita sekarang masuk pilar kedua, yaitu produk. Produk, oke, ya ini ya. Nah, produk ini berarti adalah si kursusnya itu sendiri. Ya, kursusnya itu bagus nggak ya gitu, memadai atau tidak. Apa saja nih 10 hal yang perlu Anda perhatikan dari produk ini? Yang pertama adalah judul kursus. Judulnya menarik nggak? Ya, sudah Anda uji cobakan nggak ya seperti tes? Ya gitu. Jadi kayak saya ini membuat materi ini, judulnya tuh saya ubah-ubah terus. Saya bikin ya beberapa alternatif, kemudian saya coba. Oh ternyata orang tuh lebih cepat nangkepnya adalah yang membuat kursus online. Ya udah, itu yang akhirnya dipakai ya judul. Kemudian struktur kursusnya. Struktur tuh maksudnya apakah materinya nanti urutannya tuh enakan, apakah mudah dikonsumsi, difahami oleh calon siswanya, kualitasnya bagus nggak, ada worksheets-nya nggak, lembar kerja, ada panduan-panduannya nggak, ada kemudian ada nah ini yang ketiga nih, ada platformnya nanti apa aja nih, apakah platformnya ada seperti ini tatap muka pakai Zoom, atau hanya materi-materi video rekaman saja, atau platformnya itu adalah dalam bentuk PDF misalnya, atau ya kuliah WhatsApp ya gitu. Nah, itu adalah platform yang dipakai. Apakah menggunakan website nantinya ya gitu. Nah, itu adalah platform. Kemudian masih di platform juga, apakah hanya bisa diakses di komputer atau di handphone juga bisa, gitu. Itu adalah platform-platformnya. Kemudian yang keempat adalah pricing, harga. Nah, untuk produk kursusnya ini harganya bagaimana? Apakah proporsional atau tidak? Apakah terlalu murah atau terlalu mahal? Kemudian apakah Anda sudah memikirkan diskon, potongan harga, harga spesial dan sebagainya? Itu juga harus dipikirkan sedari dini ya gitu. Jadi ini penting sekali. Kemarin kita sempat menyinggung ya tentang harga ya, tentang penentuan harga. Tapi kita belum menyinggung yang psikologinya ya, psikologinya. Jadi kenapa sih kok perlu ada diskon? Kenapa sih kok perlu ada harga coret? Nah, itu juga perlu Anda pahami ya gitu untuk produknya. Berikutnya yang kelima adalah apakah kursusnya ini punya halaman penjualan nggak? Ya, kalau ada itu lewat apa? Contoh misalnya halaman penjualan, apakah lewat website? Kayak misalnya saya ya kangafif.com/e-course, itu berarti halaman penjualannya lewat website. Atau misalnya saya suka menyarankan juga yang nggak punya website ya, saya nggak mau pakai website, saya maunya langsung aja. Ya udah, misalnya pakai order online ya gitu, itu bisa juga tuh. Ya, itu ringkas dan jadi intinya otomatisasinya tuh berjalan ya. Pengecekan uang, email dan sebagainya itu ini tanpa harus punya website, itu bisa juga. Kemudian atau enggak, saya mah halaman penjualannya mau langsung direct aja, status WhatsApp, yang mau langsung hubungin ke WhatsApp, itu silahkan aja ya. Tapi sekali lagi, semakin Anda bisa mengotomatisasikannya, semakin bisa menjadi passive income, semakin autopilot istilahnya, jadi otomatis terus berjalan. Kemudian yang keenam adalah garansi.
Ya, Anda ada garansi nggak? Biasanya garansi ya produk pakai garansi itu termasuk psikologi marketing juga, psikologi selling. Jadi kalau ada garansinya biasanya orang merasa lebih aman ya. Kemudian ada video promonya nggak? Nah, video promo kalau Anda lihat di kangafif.com/e-course itu kan ada videonya tuh ya di sini Anda. Nah, itu juga meningkatkan penjualan ya, meningkatkan kesuksesan dibandingkan yang tidak ada video ya. Dulu saya belum banyak pakai video. Jadi kalau yang website Grafologi Indonesia masih banyak yang masih bahkan kayaknya belum ada yang pakai video ya gitu. Tapi setelah saya pelajarin ternyata video itu konversinya meningkatkan ya. Kemudian berikutnya apalagi yaitu adalah testimoni. Nah, testimoni ini penting ya, yaitu adalah untuk market proof ya gitu. Jadi secara ini banyak berhubungan sama psikologi marketing ya, sama psikologi ini banget. Jadi ketika suatu produk itu banyak testimoninya, itu biasanya semakin membuat orang itu percaya. Dan testimoni kalau Anda lihat misalnya Anda beli ke Tokopedia ya, ke Amazon atau mana-mana, itu kan suka ada bintang tuh, review ya. Itu juga termasuk testimoni secara tidak langsung. Ya, jadi tanpa disadari orang itu akan memilih yang testimoninya bagus ya. Kemudian, nah bagaimana kalau Anda belum punya testimoni? Anda minta aja testimoni ke misalnya produk Anda nih udah jadi, minta dulu ke teman-teman ya, ke kenalan Anda gitu. Itu boleh ya gitu, kumpulkan, kemudian nanti dimasukkan ke halaman penjualannya Anda ya. Nah, itu testimoni. Kemudian berikutnya komunitas. Nah, meskipun ini kursus ya online gitu, apakah nanti ada komunitasnya atau tidak? Ini juga akan meningkatkan nilai produknya Anda ya. Kayak misal ini ya gitu, grup yang e-course membuat kursus online itu ada ya komunitas, grup, minimal grup ya gitu, itu di situ. Jadi Anda kan bisa saling tanya, jawab, ini gimana, itu gimana. Nah, itu bagus ya. Dan yang terakhir adalah support ya. Nah, komunitas dan support itu berbeda ya, komunitas dan support berbeda. Contoh misalnya kalau support ya berarti ada bimbingannya nggak ya, ada panduannya atau tidak. Kayak misalnya kayak ini termasuk support. Kemudian Anda mungkin ada yang ini kok nggak ini ya gitu, nanti Mas Bito ya supportnya itu ada ya. Nah, grup Telegram itu komunitas ya, grup Telegram itu fokus utamanya komunitas. Jadi Anda bisa sharing-sharing di situ, saling support ya. Kalau yang benar-benar teknis ya itu biasanya ke kami ya atau ke Bito. Kemudian berikutnya pilar ketiga yaitu adalah marketing. Nah, ini penting banget. Betapa banyak ya, ini real ya, ini realita. Betapa banyak saya mengenal orang-orang ya yang suka ngajar, trainer ya, coach, kemudian dosen, guru yang Andanya yang pilar kesatunya bagus, dianya bagus ya, keilmuannya authority-nya bagus. Kedua, cara dia bikin materinya bagus banget sampai saya itu ya ampun keren banget gitu. Tapi karena dia tidak memahami tentang marketingnya, mungkin karena terbiasa, misalnya dia guru kursus di les, misalnya dia terbiasa yang marketingkannya itu adalah lembaga kursusnya, atau misalnya guru di sekolah atau dosen di kampus. Karena udah terbiasa, udah yang penting saya fokusnya ke materi aja nih, ke pilar 1 sama pilar 2, toh siswa mah nanti dari kampus, ya kan gitu. Maka ketika dia itu mau menjual materinya keluar, itu kebingungan, ya gitu. Wah, kayaknya orang-orang di luar nggak ada yang tertarik nih sama materi saya. Jangan-jangan siswa-siswa yang di kampus itu ngikutin pelajaran saya karena terpaksa. Karena udah bayar SKS, jadi harus ini gitu. Nah, padahal ketika Andanya itu memahami tentang marketing, ternyata oh my god, gitu, ternyata banyak juga nih ya gitu untuk pendaftar-pendaftarnya. Ya, jadi marketing ini nanti berhubungan sama pilar keempat. Nah, sekarang kita lihat dulu apa saja pilar ketiga ini marketing yang perlu Anda kuasai ya. Yang pertama adalah traffic ya. Jadi Anda sendiri tahu nggak bagaimana cara mendatangkan traffic ke penjualan Anda ya, atau ke informasi produk kursus Anda ya. Kalau pakai website ya datangkan ke website. Nah, ini harus ya, karena dari banyak buku yang saya baca ya, banyak yang menyebutkan, meskipun ada yang nggak setuju ya, ada yang nggak setuju, tapi banyak buku-buku yang menyebutkan bahwa salah satu kunci marketing yang nomor 1 puncak itu adalah mendatangkan traffic sebanyak mungkin. Ya gitu. Ada yang nggak setuju, ya nggak setuju. Oh, nggak setuju dong, yang bagus adalah harus produknya bagus, harus ini. Tapi banyak di antara mereka itu adalah yang nomor 1 ini, ya, kemampuan mendatangkan traffic. Saya sendiri pun termasuk yang lama-kelamaan akhirnya percaya sama sama kata-kata mereka, ya gitu. Jadi, oh iya, karena semakin banyak traffic, konversinya itu pun akan semakin meningkat, ya. Tapi dengan syarat 1 dan 2-nya bagus, ya. Kemudian
Untuk traffic nanti kita belajar ya, yaitu dengan berbagai cara ya, dengan 4 level mendatangkan traffic. Mau dari organik, mau dari iklan, Facebook iklan, Google dan sebagainya. Kemudian, nah ini dari iklan ya, iklan berbayar. Kemudian yang ketiga, Andanya sendiri untuk marketing bisa baca analisa nggak? Analisa data. Ya, jadi misalnya Anda sudah beriklan menggunakan Facebook. Nah, Anda harus baca tuh, kok yang datang banyak 1.000 orang, tapi yang ke website kok 0. Nah, berarti kan ada sesuatu nih. Nah, apa nih yang masalahnya? Oh, berarti linknya, berarti ini ada masalah nih, atau websitenya ngedown. Ya, atau kebalikannya, yang ngelihat iklan Anda banyak 1.000 orang, yang datang ke website 900 orang, tapi yang daftar kok 0. Nah, berarti apa tuh yang masalah? Ya kan gitu. Kemudian contoh lainnya, banyak yang ngeklik add to chart ya, mau nih klik gitu banyak, tapi kok yang transfer sedikit. Nah, berarti follow up-nya itu yang kurang. Nah, itu adalah kemampuan Anda membaca analitik. Atau misalnya analitik seperti ini juga. Anda nanti bikin iklan, bikin 4 iklan ya untuk satu produk. Kayak saya ini bikin mungkin sampai 7 atau 8 iklan. Campaign ya, isinya itu masing-masing ada banyak ya, ada yang isinya ada 3, ada ini juga totalnya itu ada puluhan iklan yang saya iklankan untuk program ini. Nah, dengan kemampuan analitik ya, jadi Anda ngelihat, oh iklan ini kok kecil banget nih konversinya, matiin iklannya ya. Wah, ini bagus banget nih, maka kita sebut winning campaign ya gitu. Jadi wah ini bagus, kita tambah dananya di situ. Ya, jadi alokasi yang lainnya itu kita kurangin, masukkan ke sini. Jadi ya gitu, itu banyak sekali. Kemudian berikutnya adalah funnel ya, funnel atau corong. Nah, ini biasanya adalah tidak semua orang di luar sana itu tahu program Anda itu apa ya. Sehingga ada saatnya Anda perlu yang namanya corong atau funnel ya, kayak grafologi. Saya menjual program grafologi, banyak yang nggak tahu apa itu grafologi. Sehingga kalau saya menjual ke orang yang tidak tahu ini, otomatis konversinya akan rendah. Daftar grafologi penting loh, menarik loh. Iya, kata kita penting, kata kita menarik. Belum tentu kata mereka, kan gitu. Maka Anda harus memahami marketing funnel ini, corong. Membuat mereka yang tidak tahu produk Anda, namanya tuh cold, dingin, ya gitu. Anda kasih sesuatu yang free dulu. Nah, ya itu free, itu pentingnya free tuh. Kasih misalnya free e-course 7 hari grafologi. Free ini, kayak ini ya, e-course ini, itu kan saya bikin ya. Free ebook ya gitu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka itu menjadi tertarik. Atau di Instagram juga bisa ya, di YouTube itu bisa. Nah, ketika mereka itu sudah tahu, oh iya ya, oh ternyata menarik ya grafologi, oh ternyata bisa ya gini, oh gitu. Nah, barulah di situ kita jualan ke mereka ini. Ya, jadi sekali lagi bukan menjual ke orang yang cold, tapi adalah orang yang warm ini. Nah, sehingga konversinya pun itu akan semakin tinggi. Ya, itu adalah funnel. Berikutnya yang kelima adalah email list. Nah, ini penting ya untuk database, berhubungan sama database. Jadi database itu bukan sekedar nomor handphone, ya alamat rumah apalagi paling jarang dipakai dalam dunia online ya gitu. Paling banyak adalah nomor handphone, ya Telegram dan email. Email itu kalau dari pengalaman konversinya termasuk yang tinggi banget ya. Ketika Anda blast itu ngirim banyak, itu paling efektif adalah pakai email dulu. Karena kalau pakai WhatsApp itu suka dianggapnya spam ya. Dan siap-siap kena ban. Kayak kemarin kami salah klik gitu, akhirnya kena ke blast ya tanpa settingan kita ubah dulu, akhirnya ke ban nomor yang awal itu ya. Gitu. Nah, kalau email itu relatif lebih aman, ya relatif lebih aman. Kalau follow up-nya baru pakai WhatsApp. Nah, jadi misal ada yang udah daftar, ada yang tertarik, baru follow up-nya pakai WhatsApp atau pakai telepon, karena mereka udah anget tuh, udah panas malah ya, udah tertarik gitu. Nah, itu ini. Kemudian masih berhubungan sama marketing, ini ada yang namanya automation ya, automation itu adalah sebisa mungkin Anda otomatisasikan semuanya. Anda bisa belajar dari kami ya, ketika Anda itu mendaftar itu kan hampir semua otomatisasi ya. Anda ngelihat iklannya otomatis, Anda ngeklik buka websitenya otomatis, yang menjelaskan website nggak perlu saya lagi ya. Kemudian Anda mau mencet daftar otomatis, keluar harga kodenya otomatis, Anda transfer. Kemudian nanti yang meriksa rekening bukan saya lagi, ya bukan tim, udah otomatis semua sistem. Kode-kode unik itu, ya itu udah otomatis. Kemudian nanti ketika klik dapat di BCA, oke, ada kode sekian, Anda masuk nih, langsung dia ngabarin. Kemudian langsung oke, WhatsApp-nya aktif, kirim WhatsApp ke Anda, kirim email ke Anda, member area, bukakan akses untuk Anda. Itu semuanya terjadi secara otomatis. Ya gitu, kasih linknya, ini link Telegramnya, ini link Zoomnya, ini itu semuanya otomatis. Ya semakin ini maka bisa semakin autopilot. Nah untuk automation ini harus belajar ya, karena banyak sekali itu teknis ya.
WhatsApp otomatis, ini otomatis, itu ada di sini. Kemudian berikutnya media sosial, ini juga harus Anda kuasai ya. Kemudian konten marketing ya, jadi isinya itu apa yang mau Anda jualkan. Ketika Anda menjual kayak e-course ya, e-course ini nih ya yang Anda ikutin, itu tuh bahasanya apa? Pertama harus apa? Misalnya Anda disarankan secara psikologis sampaikan dulu masalahnya dia itu apa ya. Anda bingung ya, ingin mendapatkan pendapatan tambahan tapi nggak tahu gimana caranya. Anda ini, nah itu pertanyaan dulu ya, jadi problem. Kemudian berikutnya apa? Kemudian kita memberi solusi. Ini solusinya gini gini gini. Kemudian masukkan data, masukkan fakta, kemudian masukkan testimoni. Baru ujungnya itu dikasih penawarannya gitu. Nah, itu konten ini. Ini udah ada di materi bonus yang sales master itu. Kemudian afiliasi. Anda sudah punya program afiliasi atau belum ya? Afiliasi ini termasuk marketing ya gitu. Jadi afiliasi ini berbagi hasil dengan orang-orang yang mau menjualkan produk Anda ya. Kayak contoh di kami itu kan ada ya kangafif.com/afiliasi. Ya, jadi ketika ada yang mau ya, misalnya Anda nih ya gitu. Anda udah bikin afiliasi, kemudian nanti ada teman Anda yang mau menjualkan produk Anda, tentu akan lebih semangat ketika dia itu akan mendapat sesuatu, mendapat reward ya dalam bentuk komisi ya gitu. Misal kayak di ini Anda dapat 150.000 per pendaftar. Kan lumayan tuh ya. Sehingga ketika Anda ayo nih ada kelasnya Kang Afif, ayo daftar. Dapat 10 orang itu 1.500.000 ya gitu. Buat Andanya ya, buat sayanya dalam kasus ini kan otomatis dapat pendaftar yang saya sendiri nggak tahu siapa dia dan tidak kena iklan saya gitu. Jadi mutualismenya di situ. Affiliate-nya dapat, siswanya dapat ilmu, kitanya sebagai pengajarnya juga dapat uang ya, itu di sini. Kemudian yang terakhir JV Partners. Nah, JV Partners ini apa? Ini mirip seperti affiliate. JV itu singkatan dari joint venture ya, joint venture. Nah, cuman kalau ini saya sendiri belum sempat harusnya pakai JV Partners. Jadi mirip seperti affiliate, cuman kita siapin halaman khususnya ya, membernya JS On ya, kemudian berkas-berkas, namanya itu marketing tools ya, marketing toolsnya itu disiapkan. Kemudian nanti ada perlombaan sesama affiliate ya, itu JV Partners ya gitu. Itu kita belum ada. Nah, kemudian kita masuk pilar terakhir. Nah, jangan lupa ini Anda sambil checklist ya, yang sudah Anda kuasai mana saja. Ya, semakin banyak yang belum Anda kuasai, maka berarti PR Anda semakin banyak ya gitu. Berarti Anda harus mempelajari, benar-benar nonton videonya A sampai Z ya, lengkap semua. Kemudian berikutnya ada pilar terakhir. Nah, ini adalah siswa ya gitu. Siswa itu pertama adalah yang mempengaruhi kesuksesan Anda, yaitu adalah pertama ukuran market ya. Ukuran marketnya ini banyak atau sedikit ya gitu. Masih ingat ya, kalau Anda jualan tentang materi BlackBerry saat ini atau Windows XP mungkin udah berkurang ya gitu. Jadi ini yang pertama. Ini validasi market ya, seperti yang video di awal tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua adalah potensi pertumbuhannya bagaimana nih? Ya, potensi pertumbuhan apakah pasarnya ini meningkat atau sedang menyusut ya. Yang ketiga kompetisi itu saingannya terlalu banyak atau oke aja ya, proporsional atau rendah. Ya, itu ada plus minusnya ya. Ini harus Anda kuasai. Kemudian berikutnya masalah. Market Anda ini punya masalah nggak? Nah, karena biasanya kalau kita menjual suatu solusi, nah itu potensi konversinya tinggi ya dibandingkan mereka yang tidak ada masalah ya gitu. Jadi saran saya itu adalah seperti ini. Kayak tadi ya Mbak Yuli gitu. Nah, cari nih, berarti kalau Anda mau jual tentang masalah ini psikologi ya, first psikologi ini, nah itu berarti apa nih masalah mereka itu apa? Nah, itu harus tahu dulu ya. Kemudian berikutnya aspirasi inspirasi. Nah, target market Anda ini, produk Anda ini nih apakah nanti akan bisa menginspirasi mereka ya atau tidak? Apa nih harapan perubahan yang terjadi pada mereka ketika mereka itu mendaftar produk Anda ya. Misal, saya menjual produk kursus online, membuat kursus online. Nah, apakah produk saya ini bisa nggak menginspirasi marketnya nanti ya gitu. Oh iya ya, oh bisa ya, oh nah gitu ya. Semakin produk Anda bisa membuat oh iya ya, maka potensinya pun konversinya semakin tinggi. Kemudian demografi. Demografi itu Anda kenal nggak sih who-nya, target market Anda ya. Demografi itu usianya. Anda nanti mau, ini berhubungan sama iklan nantinya, iklan yang akan Anda bikin. Apakah target marketnya itu
laki-laki atau perempuan atau dua-duanya, usianya berapa, latar belakangnya apa, pekerjaannya apa, pendidikannya apa, ya. Itu ini harus tahu, ya. Kemudian geografi, lokasi, ya gitu. Lokasinya itu apa? Apakah Anda akan jualnya hanya untuk di Indonesia atau untuk di Bandung aja atau di luar negeri, ya itu juga harus tahu. Kemudian psikografi. Nah, psikografi ini lebih ke lifestyle-nya calon target market Anda itu apa? Biasanya handphonenya apa yang biasa dipakai, gaya hidupnya seperti apa, ya perilakunya seperti apa, ya. Kemudian perilaku behavior, seperti misalnya mereka ini kebayangnya lebih suka apa? Misalnya baca buku, ya, atau lebih suka nonton online belajar ini, atau lebih sukanya yang kelas langsung, atau misalnya perilakunya kalau misalnya mereka ini buka Instagram, biasanya apa yang dilihat? Apakah misalnya tentang drama Korea atau misalnya tentang motivasi? Nah, itu Anda harus mencari tahu itu, ya, dan itu bisa dengan Facebook Insight. Kemudian yang terakhir adalah destination. Nah, destination ini yang terakhir saya sampaikan. Jadi kalau misalnya buka Instagram, destination-nya dia tuh apa? Kalau dia buka Pinterest apa yang dia cari? Apakah tentang parenting? Apakah tentang apa? Ya gitu. Termasuk ketika buka YouTube juga apa yang dicari, ya gitu. Nah, ini harus tahu. Semakin Anda mengenal target market Anda, semakin potensi sukses Anda di dunia mengajar online tinggi, ya. Karena ini berarti Anda benar-benar tahu who marketnya Anda, ya. Ingat, kebanyakan itu penjual yang awam, yang pemula itu mereka taunya adalah tentang diri dan produknya. Ya, sejago-jagonya Anda mengenal diri Anda dan produk Anda, kalau Anda tidak mengenal target market Anda, maka susah untuk jualnya. Ya gitu. Jadi ini harus tahu dulu nih, ya. Kemudian berikutnya contoh aja misalnya mau jual es krim, ya, jual es krim. Nah, es krim jualnya ke siapa nih? Ya gitu. Apakah ke anak-anak, ke orang tua gitu kan gitu. Tapi kalau ke anak-anak atau psikotes, misalnya psikotes psikologi ya untuk penjurusan misalnya. Kalau ke anak SMA-nya mungkin pas tuh ya karena mereka akan dites, tapi kalau kita jualnya ke mereka mungkin nggak nyambung. Mereka belum terlalu misalnya gitu, belum terlalu fokus di situ. Yang kita target siapa? Berarti ibunya, orang tuanya. Berarti yang umur berapa? Nah, gitu ya. Jadi kita harus tahu who-nya ya gitu. Apakah langsung direct target atau secondary. Nah, itu adalah ini ya target market. Jadi empat-empatnya harus Anda kuasai ya gitu. Gagal satu aja maka biasanya sulit di sini ya. Nah, itu adalah materi ini. Kemudian kita lanjutkan sekarang masuk ke materi persiapan. Jadi tadi pre, sekarang adalah persiapan. Nah, untuk membuat kursus online, persiapan itu dibagi dua. Ada persiapan teknis dan ada persiapan non teknis ya. Kalau teknis ini berhubungan sama hardware dan software. Ya, ini udah kita bahas kemarin ya. Jadi komputer, webcam, mic ya, kemudian cahaya seperti apa, lampu, software juga apa ya gitu, untuk apakah PowerPoint ya, Camtasia gitu. Kemudian macam-macam itu udah dibahas ya teknis. Nah, sekarang kita akan bahas yang lebih ke non teknisnya. Apa saja persiapan yang perlu Anda kuasain untuk non teknisnya? Yang pertama adalah Anda harus tahu gimana sih cara mendapatkan ide materi. Yang kedua, Anda harus melakukan validasi materi atau market proof. Jadi maksudnya apakah nanti target market ini akan banyak atau sedikit ya. Yang ketiga adalah membuat outline atau kurikulum mengajar. Ya, jadi kayak tadi bagus ya Mbak Yuli itu udah ada. Oke, nah nanti itu berikutnya adalah membuat kurikulumnya, outline-nya. Oke, berarti ini materinya apa. Di perkenalan itu apa saja, di materi inti apa, di ini apa, terus seperti itu. Kemudian menyusun timeline agenda ya. Ini nanti akan kita lihat seperti apa dengan menggunakan metode SMART ya, specific, measurable, actionable atau achievable, reasonable, dan timeline-nya jelas. Kemudian persiapan diri sendiri, Andanya sendiri, apa sih yang perlu Anda siapkan ya sebagai pengajar nantinya, dan persiapan database calon siswa. Database ini harus disiapkan sejak dini sebelum Anda bikin materi. Ya, jadi sebelum masuk ke tahap ketiga, ya tahap ketiga itulah bikin rekaman dan sebagainya, Anda harus sudah mulai mengumpulkan database. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah mendapatkan ide materi. Nah ini ya, untuk mendapatkan ide materi itu caranya ada macam-macam ya. Apa ya yang mau saya ajarkan ya? Nah kan gitu, pertama ya kayak kemarin tugas kemarin tuh apa ya gitu. Yang pertama adalah Anda bisa menggunakan dari pengetahuan atau keterampilan yang Anda miliki.
Misalnya Anda guru bahasa Inggris ya, atau Anda nggak guru deh, tapi Anda paham tentang bahasa Inggris, Anda menguasai bahasa Inggris, maka itu bisa Anda menjadikan materi ajar. Anda bisa bikin kue, itu bisa dijadikan materi ajar. Tinggal nanti Anda bikin kurikulumnya seperti apa ya. Yang penting Anda punya ilmunya aja dulu ya. Anda nanti tentang apa? Ngurus pajak misalnya, akunting ya, itu bisa dijadikan ilmu. Berikutnya, jangan lupa yang penting adalah dicatat. Ide itu mahal banget ya, ide itu mahal dan ide itu menarik. Ide itu kadang-kadang kita paksa untuk datang, kadang-kadang suka nggak muncul. Tapi ketika kita lagi tidak memikirkan, ide itu suka muncul. Maka dari itu, ya saran saya itu Anda selalu menyiapkan buku catatan di sekitar Anda. Ya, kalau pergi-pergi ada kertas kecil, ya selalu saya bawa. Atau kalau enggak handphone. Cuman kalau handphone resikonya mudah terdistrak ya, mudah teralihkan. Jadi ketika muncul ide itu langsung dicatat, ya gitu. Apapun itu idenya. Karena bisa jadi ternyata suatu saat ide itulah yang akhirnya bagus banget, ya gitu, impactful banget. Kemudian selain dari pengetahuan atau keterampilan yang Anda miliki, Anda juga bisa dari pengalaman yang Anda punya. Ya, pengalaman itu adalah guru terbaik dan tidak semua orang memiliki pengalaman yang sama. Misal, contohnya, Anda pengalaman dijual properti dan ternyata berhasil. Ya, nah itu bisa Anda bikin menjadi kurikulum. Bagaimana langkah-langkah menjual properti yang efektif, misalnya gitu. Ya, kayak misalnya saya mengajar materi ini, membuat kursus online itu based on pengalaman, ya gitu. Jadi pengalaman setelah beberapa tahun ya di dunia online, ya itulah yang akhirnya saya bikin kurikulum. Oh iya, ini penting. Oh iya, ini harus dimasukkan. Oh ini bermanfaat untuk siswa. Nah, itunya tuh based on pengalamannya, ya. Kemudian yang ketiga, Anda bisa dari sumber penelitian, ya, dari penelitian. Contoh misalnya di psikologi, ya gitu. Anda mau misalnya apa ya? Parenting misalnya, ya, tentang orang tua dan anak. Nah, Anda hasil penelitian, oh anak tuh ternyata perkembangan otaknya, perkembangan kognitifnya, berpikirnya itu ternyata beda-beda nih, umur 2 tahun seperti apa, 4 tahun seperti apa, itu Anda jadikan materi. Jadi orang tua nanti ketika anak Anda 2 tahun, itu seperti apa. Ketika anak Anda 4 tahun, jangan kaget ketika anak itu akan banyak nanya, ini kenapa, ini gimana, karena otaknya tuh lagi berkembang banget ya. Jadi ketika kita kasih tahu, harapannya orang tua jadi tahu, jadi oh gitu ya, oh pantas nih anak saya saat ini suka nanya, ya gitu. Nah itu adalah ilmu-ilmu dari penelitian. Ya psikologi bisa, ya macam-macam. Kesehatan bisa, ya misalnya cara yoga yang efektif, ya dari penelitian ini, dari penelitian itu silahkan. Ya. Kemudian berikutnya adalah dari sumber lain. Nah, sumber lain ini itu saran saya dijadikan alternatif terakhir. Ya, jadi pertama dari ilmu Anda, dari pengalaman itu biasanya bagus. Kemudian dari data-data juga itu alternatif ketiga. Terakhir adalah sumber lain. Biasanya kalau udah mentok-mentok cari dari sini. Ya. Nah, biasanya sumber lain ini dipakainya kalau boleh saya saran itu adalah untuk menambah ide Anda 1 dan 2. Ya, kayak Mbak Yuli tadi itu bagus tuh. Ya, udah ada idenya, baru carilah di sumber lain. Sumber lain ini apa aja? Macam-macamnya. Kemarin saya sudah sharingnya ada 18 ya, ada banyak banget. Contoh misalnya saya mau ngajar tentang gambar gitu. Tapi apa ya, saya nggak kebayang karena sebelumnya nggak punya pengalaman ngajar. Apa ya kurikulumnya? Anda cari aja di sini gambar ya. Kemudian nih menggambar itu gampang. Nanti Anda buka, nanti ada di situ kurikulumnya. Oh iya, ternyata materi gambar tuh dimulai dari sketsa dulu. Oh ternyata, oh iya tentang warna, oh iya tentang ini. Nah gitu. Oh pemilihan kertas, oh pemilihan itu tuh masuk ya ternyata ya. Milih pensil, bedanya HB, 2B. Oh iya juga ya, saya nggak kepikiran tuh. Saya mikirnya cuma fokus gambarnya aja. Nah itu bisa membantu menambah wawasan Anda. Ya, ini ide ya, ini bagus banget nih ya. Kemudian selain dari sini ya, ini Udemy ya, Anda bisa ngelihat dari mana nih yang lagi populer ya, bisa tuh ya. Macam-macam, atau dari Skill Academy ya, itu macam-macam ya. Misalnya Anda mau mengajar bahasa Mandarin ya gitu, Anda lihat aja apa sih biasanya yang diajarkan ya. Oh ternyata pertama ABC-nya dulu, misalnya abjadnya. Oh ternyata ininya, oh ternyata itu, oh ternyata. Nah itu silakan, ini untuk outline aja ya. Kemudian ya bisa juga dari kelas populernya ya. Nah selain ini jangan lupa tadi saya sempat menyampaikan Anda bisa juga menggunakan dari buku. Ini ada nih buku ya, ini bagus.
Nih, saya ambil contoh ya, contoh. 3 buku aja. Saya bersyukur sekali ya, alhamdulillah sekali saya dikaruniai seorang ayah ya, abah saya manggilnya, itu yang luar biasa banget mensupport di bidang pendidikan ya. Ini kalau Anda ngelihat background di belakang saya, ini kan pakai green screen, itu kan gambar ilustrasi ya gitu. Tapi realnya ya itu di tempat saya tuh itu seperti perpustakaan besar ya gitu, di rumah tuh banyak banget buku-bukunya. Dan ketika tahu saya mau mengajar ini, itu ayah saya tuh menyiapkan banyak sekali buku-buku ini. Jadi kayak materi tentang mengajar online ya, itu saya kumpulkan dari berbagai, selain dari pengalaman, saya kumpulkan brainstorming. Contohnya, nah ini ya, Quantum Learning. Ini buku dulu waktu SMA saya baca ya gitu. Nah ini kemarin ayah saya, nih Viv, pakai ini ya, ini bagus nih, dulu pakai. Oke. Kemudian Quantum Learner ya, gimana caranya ini ya gitu. Untuk pokoknya ada berhubungan belajar nih. Saatnya melatih anakku berpikir ya gitu. Nah, jadi kita ingat bukan plagiat ya, bukan plagiat. Tapi kita coba cari tahu apa sih, takutnya di kita ada yang miss. Oh iya, ternyata di sini tentang usia-usia tahun. Nah, ini kayaknya bagus nih, tapi untuk anak-anak. Karena di sini targetnya bukan anak-anak, maka tidak saya masukkan gitu. Ya, nah itu adalah contoh-contohnya. Buku ya, buku itu sumber ilmu banget. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ada tips nih ya, dari tips dari saya. Yaitu adalah ketika Anda itu sudah punya materi, misalnya tadi menggambar, saya kayaknya mau mengajarkan gambar ya gitu. Maka fokusnya ya, kan pertama dari diri Anda nih ya. Saya kayaknya punya ilmu menggambar. Nah, ketika nanti Anda itu akan membuat materi, itu fokusnya adalah pada akhir, pada result. Result itu maksudnya adalah siswa Anda nanti apa manfaatnya buat dia. Kenapa mereka harus mengambil produknya Anda? Ya, misal contohnya gini, saya mau saya bisa gambar ini. Nah, apa manfaatnya? Saya kan berarti target siswa saya itu nanti harus bisa, targetnya ya gitu, menggambar perspektif 3 dimensi misalnya, ya gitu. Nah, jadi di situ ketika udah tahu resultnya, maka nanti akan gampang bagi Anda untuk mapping outline-nya. Oke, berarti yang ini perlu, yang ini nggak perlu, yang ini perlu, yang ini nggak perlu. Ya, kayak contoh barusan saya, ketika saya bikin materi kursus online ini, ya, karena targetnya adalah Anda ya gitu, guru, dosen, praktisi, untuk mengajarkan materi-materi secara umum, tidak hanya fokus untuk anak-anak, ya gitu. Maka saya bisa jelas, oke, berarti ini penting. Yang ini kayak tadi tentang perkembangan otak bayi, ya itu kayaknya nggak perlu, ya gitu. Maka itu saya buang, ya. Tapi ketika promosi digital marketing kayaknya perlu, itu saya masukkan, ya gitu. Nah, itu adalah fokus pada result. Karena apa? Target saya adalah Anda, ya siswa itu nantinya adalah bisa membuat kursus online dan bisa menjualnya secara online. Ya, jadi dapat siswa di situ, gitu. Jadi itulah yang nanti membantu saya, ya, dan Anda juga harus punya untuk outline-nya gitu ya. Masih berhubungan dengan sebelumnya, ketika Anda itu sudah punya konsep ya, udah punya target, tema, topik ya, kayak tadi ya, bagus tuh ya Bu Yuli. Oke, saya udah ada 17, kemudian coba difilter. Nah, berikutnya adalah bikin outline. Outline ini bisa Anda sesuaikan dengan tipenya Anda. Ada yang bikin outline itu seperti mind map ya, seperti ini bisa ya, yang karena bisa mau dalam bentuk chart, grafik seperti ini ya gitu, tabel seperti ini bisa, mind map yang ini ke kanan ke kiri itu silakan. Mau dalam bikin ini ya, misalnya nih yang kedua ini bab 1 tentang apa, bab 2 apa, itu silakan aja ya gitu, mind map seperti ini. Kalau saya biasanya itu bikinnya di ini ya, jadi saya tunjukkan. Kalau saya biasanya bikinnya di buku ini ya, di buku A40 ya. Nah, di A40 ini itu seperti ini. Saya kebanyakan pakai pensil, jadi takutnya nggak kelihatan. Sebentar. Pensil semua. Mungkin kurang lebih seperti ini ya gitu. Jadi ini materinya apa, ini materi apa, nanti dari sini nyambungnya kemana seperti itu ya. Atau nah ini ya, ini waktu membahas bikin materi forensik ya, dokumen. Jadi FDE, Forensic Document Examination, apa aja sih awal, ini nanti awal dibagi apa aja ya gitu. Terus di
mappingkan ya gitu. Ini akan membantu sehingga nanti oke, ini bab 1, ini masuk bab 2, oke, ini masuk ke sini, masuk ke situ gitu ya. Nah, bisa juga seperti ini ya, Anda bikin. Nah, ini juga ya saya suka bikin juga seperti ini. Ya, jadi kalau misalnya pakai tab ya atau pakai pulpen, stylus gitu. Nah, itu kurang lebih seperti ini ya contohnya nih. Ya, ini materi lama nih. Jadi bikin nanti dari sini kemana, dari sini kemana, dari sini kemana, dari sini kemana gitu ya. Ini contoh-contohnya. Nih ya. Dia miskin Kang Afif ya, dari sini ke sini ke sini ke sini ke sini. Enaknya kalau pakai ini aplikasi OneNote ya, pakai aplikasi OneNote. Enaknya apa? Enaknya adalah ketika ada penambahan-penambahan bisa dengan gampang digeser ya, pindahin ke sini ke situ gitu ya. Itulah ini. Nah, bisa juga Anda susunnya seperti kayak daftar isinya buku. Ya, daftar isi buku. Jadi judul apa, bab 1 apa, ini apa. Nanti kalau udah ada mau tambahan, Anda masukkan ke dalamnya, itu silahkan aja. Yang penting adalah Anda harus punya outline-nya. Ya, itu wajib banget. Kemudian setelah Anda bikin seperti ini, baru Anda coba kumpulkan beberapa judul yang menurut Anda itu menarik. Ya, judul biasanya terakhir ya gitu. Boleh awal ditulis dulu, oke temanya apa, tapi nanti penentuan judul biasanya terakhir tuh ya. Misal, saya waktu mau bikin ini, cara membuat konten mengajar online. Cara membuat konten mengajar online seperti Kang Afif. Sukses mengajar online, cara sukses mengajar online. Ya, akhirnya ini nggak ada yang dipakai, jadi ada membuat kursus online. Ya. Kemudian tagline ya gitu. Nah, tagline-nya juga serta cara menjualnya secara online pula. Oh, ini ternyata kurang bagus nih, kurang banyak yang suka. Ya. Kemudian kamu bisa buatnya sendiri di rumah tanpa keluar rumah. Wah, ini lumayan dulu banyak yang suka. Tapi akhirnya nggak pakai yang ini, jadinya adalah menjadikan ilmumu menjadi sumber pendapatan tambahanmu. Nah, ternyata banyak yang suka ya gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh judul dan tagline-nya. Oke, ya. Ini ternyata waktu cepat sekali berlalu. Kita tambah tentang timeline ya. Kita coba lihat nih timeline ya. Kita sampai jam 9:30, boleh? Boleh, sampai 9:30. Apa-apa? Kan jadwalnya sampai jam 9. Apa-apa ya? Oke, kita manfaatkan ya. Gas Kang. Oh. Oke, ya. Lanjutkan lagi ya. Ini sekali lagi materi-materi ini semuanya udah ada di member area ya gitu. Ini sengaja saya ulangi lagi karena banyak yang belum nonton, ya kan? Kan ada datanya di situ ya kelihatan. Nah, sekarang kita masukkan kita lanjutkan berikutnya adalah menyusun timeline. Ini manajemen ya, manajemen, dan menurut saya ini sangat perlu sekali, very wajib ya gitu. Karena dari pengalaman ya buat saya pribadi, baik kuliah ya, baik belajar sesuatu itu tanpa timeline yang jelas ini itu suka mundur-mundur. Apalagi membuat kursus online, saya mau buka online mau buka bisnis misalnya, mau buka ini, itu kan tidak ada pressure dari luar ya kan gitu. Bener-bener keinginan. Ya, benar-benar keinginan. Saya pengen. Nah, hati-hati, pengen itu kalau kita tidak membuat jadwalnya sendiri, maka kepengennya itu akan terus-menerus menjadi keinginan. Dan kemarin saya baca dari pemilik Amazon, Bezos itu, dia menyebutkan bahwa dia menanyakan beberapa orang tua tentang apa penyesalan terbesar dalam hidupnya. Ternyata ya dia kumpulkan hampir sebagian besar yang disebutkan oleh para orang-orang tua ini, yang disesali bukan karena dulu saya gagal kuliah, dulu saya nggak diterima kerja, dulu saya ini, bukan, melainkan lebih banyak yang kegagalan menurut mereka itu adalah karena mereka tidak pernah mencoba waktu mudanya. Nah gitu. Jadi nggak mau nanti gitu, menyesal akan sesuatu yang tidak mereka lakukan. Nah gitu, jadi lebih menyesal misalnya Anda tahu ngeceng tuh apa, ngincer gadis misalnya gitu ya, Anda pria misalnya. Nah si A misalnya ya akan lebih menyesal ya ketika udah gede, wah sayang ya, coba ya kalau dulu nyatain gitu ya, dibandingkan dulu udah cobain nyatain tapi nggak taunya ditolak atau apa, yang penting tuh udah berusaha gitu ya. Nah itu adalah di situ. Nah, tapi permasalahannya adalah tidak semuanya itu mengerti cara membuat timeline ya, cara membuat agenda tuh gimana sih gitu. Nah, rata-rata kebanyakan orang bikin agenda tuh hanya bikin tanggal berapa saja. Contoh misalnya, oke, saya mau bikin kursus tanggal 5 Desember. Udah gitu aja ya. Nah, itu nggak bagus. Karena apa?
tidak seperti itu cara bikin jadwal yang efektif. Cara bikin yang efektif itu Anda harus menggunakan metode SMART. SMART itu singkatan dari specific, measurable, achievable, relevant, dan timely. Spesifik itu jadi Anda benar-benar harus menspesifikkan ya target Anda itu apa yang akan Anda capai. Contoh misalnya gini, di awal Desember nanti saya ingin mendapat nilai 85 atau lebih untuk pelajaran matematika. Nah itu spesifik, pelajaran apa, nilainya minimal berapa. Ya, jadi nanti bisa M, bisa measurable ya. Kemudian Anda misalnya nih mau kursus online ya, saya mau membuat materi kursus online apa ya, Facebook Ads misalnya gitu, harus jelas spesifik ya. Kemudian contoh yang kurang bagus gimana? Contoh yang kurang bagus gini, saya ingin mendapat nilai yang bagus di pelajaran matematika. Bagus itu nggak spesifik ya, kasih angka ya kalau bisa. Saya ingin mulai belajar digital marketing, saya ingin mulai membuat kursus online, itu nggak spesifik. Karena apa gitu kan gitu, kursusnya apa gitu, digital marketingnya apa, jadi harus spesifikan banget ya. Dan ini kalau bisa Anda break it down tuh pecah tugas-tugas besar menjadi kecil ya. Contoh misalnya ini ya, kayak misalnya saya mau bikin kursus online, saya mau bikin ini materi kursus online, atau nanti nih yang untuk simulasi besok ya, psikologi marketing. Psikologi marketing apa ya gitu materinya, saya breakdown, berarti cara menjual, cara ini, cara itu, cara ini apa dan sebagainya ya, spesifikan. Kemudian measurable juga ini penting ya, yaitu adalah harus bisa terukur. Ini menjadi pijakan perkembangan progres Anda yang Anda lakukan ya, jadi tahu Anda sudah sejauh mana. Misal tadi dari Anda udah mau bikin kursusnya itu terdiri dari 10 modul, nah itu udah terukur, berarti udah measurable ya. Anda bisa karena waktunya itu adalah 10 hari, maka minimal 1 hari 1 modul, kan bisa diukur jadinya ya. Jadi grafiknya itu pencapaiannya itu bisa Anda ukur ya, itu harus penting banget ya. Baca buku pun demikian, saya mau baca buku ya gitu, pokoknya tahun ini saya mau baca buku. Nah harus dispesifikan buku apa dan diukur, berapa buku ya, berapa bab, hari ini berapa bab, atau ini apa, berapa menit, berapa, nah itu harus bisa diukur ya gitu. Mau olahraga ya, berapa lama ya, kapan aja, nah itu supaya bisa ukur. Berikutnya achievable ini adalah targetnya harus masuk akal ya, harus bisa tercapai, jangan mengawang-awang, jangan berlebihan. Contoh misalnya saya ingin target saya menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 1 hari. Nah itu terlalu berlebihan ya, tidak masuk akal gitu. Jadi benar-benar harus masuk akal. Karena terlalu tinggi banget bahaya, terlalu rendah juga itu bahaya ya, bikin conversion nantinya. Berikutnya relevan ya, relevan ini maksudnya adalah targetnya Anda tuh nyambung nggak sih ya, relevan baik untuk target marketnya, baik untuk Andanya, baik untuk reason ya. Jadi R ini bisa juga reason ya, reasonnya. Misal saya membuat kursus online ya, itu harus selesai sebelum 2020 ini ya. Kalau mau lebih spesifikkan lagi adalah November itu harus sudah mulai. Ya tadinya Oktober ya, cuma akhirnya mundur ke November. Tapi udah saya bikin target tuh ya, Oktober, awalnya Oktober. Nah, alasannya kenapa? Karena pertama periode Covid, kedua banyak teman-teman yang mulai kebingungan, pendapatannya itu susah ngajar itu, kampus masih libur, kursus banyak yang diliburkan ya gitu. Kemudian konsultasi juga ini, sehingga apa yang bisa saya bantu yaitu membantu mereka untuk ayo ngajar online. Ya gitu. Dan mumpung momennya pas, masih banyak waktu kosong dan sebagainya, maka harus selesai di situ. Jadi saya push. Nah, itu adalah contohnya ya, reasonnya ini. Anda misalnya, saya mau bikin kursus online di Januari 2021 ya. Targetnya apa? Karena misalnya Maret saya akan nikah dan itu siapa tahu bisa jadi modal. Harus ya, berarti harus sukses. Nah, gitu itu contohnya. Kemudian timely itu adalah berarti harus jelas targetnya ya. Jadi kapan frameworknya, apakah 2 minggu, 3 bulan, 1 tahun ya. Kapan deadline-nya itu harus jelas sekali ya gitu. Ya. Contoh yang kurang bagus adalah gini, saya ingin menguasai grafologi. Nah itu nggak bagus ya. Yang bagus gimana? Yang bagus lagi nih, saya ingin menguasai grafologi paling telat itu Januari 2021. Nah gitu, berarti saya punya waktu 1,5 bulan, itu adalah kesempatan saya belajar. Jadi time-nya itu jelas, ya gitu. Nah ini penting sekali ya. Tipsnya apa? Tipsnya adalah berkaitan dengan time base ya, dengan timeline tadi, itu usahakan harus fokus.
Kenapa? Karena gini, ketika Anda sudah punya target, biasanya yang membuat Anda tidak tercapai itu karena tidak fokus, ya. Dan nanti biasanya suka jadi alasan, iya kan sibuk, iya kan ada tugas dadakan, gitu. Ya sebenarnya kalau Anda komitmen, ya itu Anda bisa apa ya? Bisa ibaratnya, oh mohon maaf ya gitu, oke saya kerjakan, tapi nanti ya gitu, karena saya ada tugas dulu ini, ya jam 8 sampai jam 9 saya ada tugas belajar. Nah gitu, ya jadi Anda harus ini. Kemudian yang kedua adalah Anda harus mengetahui faktor-faktor distraksi yang membuat Anda distrak itu apa aja. Misal, yang membuat Anda distrak misalnya Anda punya anak ya gitu, periode jam 7 sampai jam 9 malam misalnya itu lagi rame-ramenya tuh ya. Maka ya sudah jangan di situ ya Anda menyusun agendanya. Mungkin ketika Anda anak-anak udah tidur atau misalnya subuh habis misalnya tahajud Anda bangun jam 3 paksa ya gitu. Paksa kemudian ada sambil nunggu adzan subuh nah Anda bikin materi di situ. Ya itu silakan ya. Kemudian misalnya Anda wah saya sering terdistrak sama handphone. Nah, handphone hati-hati banget ya, handphone tuh salah satu sumber distrak tertinggi ya dari penelitian yang saya baca. Ya, meskipun kita itu wah bisa kok ya gitu, bisa kok fokus, handphone taruh di sebelah, ding ding ada bunyi aja tuh. Kalau yang nggak terlatih itu akhirnya pengen lihat apalagi ada notifikasinya. Yang kamu lagi di mana? Wah, ya gitu. Wah, langsung akhirnya pengen bales. Wah, gini apa dan sebagainya. Akhirnya lupa sama materinya. Jadi usahakan handphone di silent ya. Anggap aja habis baterai gitu ya gitu. Nanti sejam lagi ini. Nah, otak Anda itu harus dikasih tahu. Jadi gini, ini psikologi. Salah satu yang membuat otak itu nggak bisa fokus karena otak itu mikirin ada tugas yang belum selesai. Ya gitu. Ya, misal nih, Anda harus menghubungi si A misalnya, ya, harus menghubungi si A. Nah, karena Anda harus menghubungi si A, maka ketika Anda baca buku itu, Anda pasti akan kepikiran menghubungi si A itu. Bagaimana caranya supaya bisa fokus? Anda kasih tahu ke otak Anda, yaitu seperti ini. Iya, saya akan menghubungi dia jam 10 nanti, titik. Nah, ketika otak itu dikasih seperti itu, maka biasanya bisa dia tidak merongrong lagi. Nah, itu penting ya. Jadi saya ada materi tentang cara meningkatkan fokus ya, itu banyak ternyata yang tidak kita tahu. Oh, ternyata gitu ya caranya. Salah satu kendala kita biasanya otak kita sendiri. Nah, itu adalah di fokus ya. Kemudian masih berhubungan sama timeline ya gitu. Anda bisa membuat timeline macam-macam. Anda biasanya kan saya yakin punya Excel ya, atau di Mac juga ada ya seperti ini. Nah, itu ada kalau Anda buka new ya, Control new ya, Control N new. Nah, itu Anda pilih new, itu kan ada seperti ini nih ya, ada baru. Nah, Anda pencet di sini yang namanya kalender ya. Nah, schedule atau kalender. Nanti Anda tinggal sesuaikan dengan tipenya Anda apa. Anda mau yang any year, 1 month ya, jadi 1 lembar A4 itu 1 bulan, itu silakan. Atau Anda mau bikinnya yang dipecah-pecah seperti ini bentar saya perbesar ya. Nah, seperti ini weekly ya, mingguan gitu. Atau misalnya tadi ya ini per bulan, atau Anda mau bikinnya macam-macam ya, timeline dan sebagainya. Itu ada banyak banget dah schedules ya gitu. Nah, ini bisa Anda pakai ya. Misal contohnya yang model seperti ini yang pakai garis waktu, ini juga bagus ya. Terus seperti ini. Jadi Anda bisa nyusun nanti kapan Anda mulai, kapan. Nah, ini saran saya dibikin. Kalau Anda lebih suka yang model-model gini itu silahkan. Pakai Excel ini udah otomatis ya. Anda masukkan tanggal di sini, nanti dia si grafiknya tuh akan geser sendiri. Klik, klik, klik gitu. Itu udah otomatis. Meskipun kita nggak ngerti kode, nggak ngerti apa, cukup masukin ini ya. Nah, kalau saya itu lebih sukanya adalah pakai yang ini. Pakai yang kiri atas ini ya. Nah, ini ya yang bulanan ini. Gitu. Jadi bikin targetnya apa, ininya apa. Nah, itu saya biasanya pakai itu ya. Nah, ini ya seperti ini. Nah, jadi per bulan, ini targetnya apa, ini targetnya apa ya. Nah, ini ya. Launching ini apa dan sebagainya itu di sini ya. Ini ada dari bulan Juli sebelumnya ada ya. Nah, itu adalah timeline nah gitu. Oke, kita rekap untuk timeline. Jadi apa saja yang perlu Anda siapkan, yang perlu Anda catat ya dalam tabelnya Anda, timeline-nya Anda, itu kurang lebih 9 ini ya, 9 ini. Yang pertama adalah kapan Anda akan mulai mengumpulkan ide dan brainstorming. Saran saya ya, mumpung Anda saat ini adalah lagi belajarnya ini, maka Anda kumpulkan ide-ide dan brainstorming per
hari kemarin. Jadi mulai kemarin ya, seminggu ini Anda book ya agenda Anda itu untuk mengumpulkan ide dan brainstorming. Ya, kumpulkan kayak tadi bagus dari 17 ke 2. Bisa jadi nanti nggak taunya nggak kepake dua-duanya, Anda cari lagi ternyata yang nomor 15 nih yang cocok gitu. Itu bisa banget ya gitu. Jadi bolak-balik di situ ya. Kemudian yang kedua adalah filter ide. Filter ide kayak tadi ya Mbak Yuli dari 17, oke, kayaknya kalau membahas ini sekarang kayaknya nggak cocok nih. Sekarang kayaknya lebih cocoknya ini ya gitu. Kayaknya ini cocok. Nah, itu adalah memfilter. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan ide. Kapan Anda akan mengembangkan ide? Mengembangkan ide itu yaitu tadi dibantu dengan pihak ketiga dari buku, dari Udemy, dari macam-macam ya. Kemudian yang keempat adalah tahap membuat materi. Nah, setelah Anda itu udah mengembangkan ide ya, udah outline-nya Anda bikin, baru Anda bikin materinya dalam bentuk PowerPoint ya, dalam bentuk ya mau dalam PowerPoint boleh, mau dalam bentuk live langsung itu boleh, silakan, tergantung stylenya Anda. Kemudian berikutnya tahap rekaman ya, kapan Anda akan mulai rekaman? Ini berbeda ya, buat materi misalnya Anda mau bikin materi di kafe, di tempat kopi, misalnya warung kopi atau di mana ya gitu, atau di gunung atau di mana pakai laptop, bikin materi di situ. Nanti rekaman misalnya rekaman saya di rumah pakai komputer ya, pakai apa itu. Termasuk editing. Ada yang rekam satu ngedit, ada yang seperti itu. Tapi saran saya mendingan per berapa video. Jadi kayak saya nih ya gitu, bikin per modul biasanya, atau kalau terlalu panjang satu modul dibagi beberapa. Jadi oke, modul ini saya rekam dulu ya beberapa ini, kemudian pas ada waktu baru ngedit, fokus di situ. Nah, jadi moodnya tuh ketika moodnya ngajar, ya ngajar di situ ya. Nanti kalau Anda sudah punya tim edit, mungkin bisa dibantu oleh timnya Anda ya. Kemudian yang perlu dicatat lagi apa? Yaitu adalah tahap upload dan manajemen file. Jadi setelah videonya jadi, kapan nih nguploadnya? Apakah setelah ngedit langsung diupload, atau Anda memiliki waktu khusus untuk bagian upload seperti itu ya? Biasanya setelah ngedit selesai langsung diupload ya, supaya nggak numpuk pas nguploadnya ya. Kemudian yang ke-8 yang perlu Anda catat ada tahap setting ya, marketing kit. Jadi marketing kit tuh kapan Anda bikin landing page, kalau pakai website kapan Anda bikin websitenya, kapan Anda bikin gambar-gambar brosurnya, kapan Anda bikin kata-kata penjualannya, gambarnya, ilustrasinya ya, customer journey-nya itu seperti apa. Saran saya ini dibikinnya itu dipikirkan sedari dini, meskipun eksekusinya nanti ya gitu. Tapi karena pertama Anda harus mengumpulkan database calon siswa Anda, maka ini perlu dibikin dari awal ya gitu. Jadi oke, customer journey itu apa? Customer journey itu alur penjualan. Jadi ketika orang datang ke website nanti apa dulu nih ya, apakah karena programnya belum jadi ya, belum kebayang nih, bisa jadi nambah bisa jadi kurang, apakah Anda akan memberi sesuatu yang free dulu, PDF free ya, ebook free atau apa free gitu ya, video free atau apapun itu ya. Oke, berarti ke situ dulu sambil ngumpulin ininya. Nanti kalau sudah klik, Anda mau mengirimnya pakai apa? Oke, saya mau mengirimnya, dia mengklik menghubungi lewat WhatsApp, kemudian nanti otomatis dapat PDF-nya. Mungkin Anda pernah ya gitu, kirim saya, halo Kang Afif gitu, saya mau ebook ini, itu otomatis semua. Itu adalah salah satu contoh pengumpulan database ya gitu, database. Sehingga ketika nanti Anda itu sudah punya produknya, programnya ya, Anda ya sudah, yang ini Anda bisa ngabarin lewat WhatsApp. Saya udah ada kursusnya nih, kamu tertarik nggak? Kemarin kan tertarik sama ebooknya. Nah ini nyambung banget gitu ya. Nah itu harus Anda inikan dari sedari dini. Nanti kita bahas lebih detail ketika membahas database ya. Kemudian yang terakhir adalah tahap promosi. Promosi juga ini harus Anda pikirkan kapan Anda akan promosinya. Promosi kebagi lagi ya, ada promosi early bird ya gitu, ngumpulin database ya, ngasih tahu nanti kita akan launching ya, itu penting tuh ya dipromosikan. Memang di situ belum akan ada penjualan karena kan belum dibuka pendaftarannya ya, seolah-olah kelihatannya kayak membakar uang ya gitu, kayak kita mengeluarkan uang untuk iklan tapi nggak ada yang daftar. Nah tapi karena kita itu tujuannya memang untuk lead ya, database, maka ketika launching nanti langsung tinggi ya gitu. Nah itu salah satu kunci kenapa kemarin saya tunjukkan ya gitu, saya dalam 10 hari dapat segini, 20 hari dapat segini, karena periode inilah ya gitu, itu kuncinya di situ ya. Sehingga ketika launching ya udah dari sini itu dapat. Nah itu adalah iklan pertama ya, pre. Iklan kedua yang perlu Anda siapkan adalah iklan khusus ketika periode launching tersebut ya, dan khusus untuk momen tertentu. Misal ketika saya launching saya ada iklannya sendiri. Kemudian kayak sekarang nih ada kelas Zoom-nya ya, kelas Zoom itu saya iklankan lagi sendiri. Oke, berarti di sini ya, ini di sini diiklankan lagi. Saya tunjukkan ya, ini contohnya.
Anda lihat di sini ini bulan Oktober ya. Di sini ini kan belum launching. Saya launching nih 2 November ya, 2 November ya. Nah, ini kita udah bikin timeline-nya. Di sini saya sudah mulai mengaktifkan iklan free ebook dulu ya. Jadi bukan iklan kursus dulu, free ebook ya. Sampai terus ini jalan ya, free ebook biar jalan. Kemudian karena di hari Minggu akan ada webinar, nah di sini langsung saya gencarkan aktifkan itu tentang iklan free webinar ya. Ini rada mahal iklannya ya gitu. Karena gratis, orang seneng yang gratis dan ini kan berarti masih cold, masih dingin ya, targetnya banyak yang dingin. Apa sih, ngapain saya harus daftar gitu kan gitu ya. Daftar kursus. Tapi beda kalau kita kasih yang gratis, mereka nothing tulus. Wah, kayaknya seru nih, ya udah deh mumpung gratis. Nah, gitu. Atau dikasih harga murah juga itu nothing tulus ya. Nah, kemudian di sini ya gitu. Nah, baru di sini kita sebar e-booknya. Jadi mulai menghangatkan target-target market kita tuh dipanasin di sini ya. Kemudian free webinar ya. Nah, kemudian kita kasih tahu bahwa kita itu akan launching besok ya. Cuman untuk kemarin itu kita ada pre-launch ya gitu, pre-launch. Nah, ini udah mulai daftar di sini ya. Nah, di sini baru nih iklan khusus ya 1 sampai tanggal ini ya, sampai hari Jumat itu kita genjot di sini tuh iklan sekitar 3 juta rupiah ya, itu di sini untuk 5 hari. Ya gitu, tek iklan fokus gitu, kerek gitu. Jadi selain database juga iklan baru. Ketutup nggak? Alhamdulillah ketutup banget ya. Lihat aja ini hampir 400.000 ya kan gitu ya. Ibaratnya 10 orang aja ya, nggak sampai 10 orang udah langsung tutup ya. Sementara ini yang daftar kan lumayan ya gitu, 100 lebih gitu. Nah kemudian udah gitu sengaja ini dikasih jeda nih. Ini akhirnya diundur ya ke 23 kan, kita jadinya di sini nih diundur. Nah kenapa? Karena gini, nah ini penting buat Anda. Ketika Anda nanti punya kursus, yang membuat orang daftar tuh salah satunya adalah karena ada kelasnya. Ya, di Indonesia kebanyakan seperti itu. Ya, jadi karena ada kelasnya, akhirnya mereka pada daftar lagi. Nah, karena ini terlalu dekat, ya, jadi tadinya mau di sini nih nggak apa-apa, ya gitu. Cuman akhirnya diputuskan untuk diundur 1 minggu, ya supaya ini udah selesai dulu promosinya. Berikutnya kita mempromosikan selama 1 minggu, ya tanggal 16 sampai kemarin. Cuman ada 1 iklan yang masih berjalan, baru berakhirnya besok. Ya, tapi alhamdulillah ya dalam hari ini 3 yang daftar, kan lumayan alhamdulillah. Ya, gitu. Nah, itu karena di sini ada kelasnya, maka di sini tiba-tiba kling banyak yang daftar lagi. Gitu. Jadi saran saya Anda kalau bisa bikin kelasnya juga nanti seperti ini, ya. Kalau Anda punya waktu. Kalau enggak, ya sudah yang ini. Nah, iklan satu lagi, saya adalah iklan evergreen. Evergreen itu apa? Evergreen itu iklan yang terus-menerus jalan. Ya, terus-menerus jalan. Yang terus-menerus biasanya nggak terlalu mahal. Ya, saya setting misalnya 15, 20, atau 50.000 rupiah setiap hari. Ya, evergreen itu udah jalan aja terus. Ya, biar nanti Facebook itu mencari target-target baru, ya konversi. Dan ya alhamdulillah, ya gitu. Nanti kita akan belajar waktu pas materi promosi, ya gitu. Itu ada yang daftar langsung nutup seperti itu. Ya, nah itu adalah pentingnya timeline ya gitu. Nah itu adalah persiapan non teknis ya. Kalau persiapan teknis ini kemarin sudah kita bahas ya, komputer ya, webcam ini sudah semua. Ada satu lagi persiapan yang perlu Anda inikan, yaitu udah ya gitu. Ini udah kemarin perlengkapan pendukung. Udah ini juga kemarin ya. Jadi internet, akun YouTube, media sosial ya, kemudian kopi dan cemilan. Nah ntar kayaknya ada lagi deh, ntar ya, ntar. Yang perlu disiapkan, oh ini, nah ini yang tadi di awal ya. Berikutnya, apalagi yang perlu disiapkan yaitu adalah validasi materi. Jadi sebelum Anda bikin materi kursusnya, daripada nanti Anda sudah capek-capek bikin, kemudian yang daftar sedikit, maka Anda masih di tahap persiapan. Anda oke, udah punya ini nih ya, materinya apa, ini apa. Anda bisa cek validasi ini bisa Anda lakukan bahkan sebelum Anda bikin outline ya. Sebelum Anda bikin timeline itu Anda bisa melakukan ini dulu. Nah, di sini Anda bisa menggunakan Google Trends ya. Tadi kita udah nonton videonya. Bisa dengan Facebook Audience Insight, ini juga sudah. Bisa juga dengan survei, ini kemarin sudah videonya. Bisa juga dengan pihak ketiga. Pihak ketiga ini maksudnya adalah seperti ini. Jadi kita lihat dulu ya, ini yang survei. Anda bisa tanya ke teman-teman, teman-teman, saya mau buka kursus nih. Menurut Anda apa materi yang menarik ya? Atau kalau Anda sudah punya spesifik, saya mau buka tentang digital marketing. Seberapa
menarikkah, seberapa tertarikkah Anda ya gitu. Kemudian materinya apa saja ya. Nah, itu bisa Anda tanyakan ke mereka. Ini Anda bisa bikin pakai Google Form, ini gratis ya. Bisa pakai SurveyMonkey, ini berbayar. Ada yang gratisnya juga tapi terbatas. Slido juga ini ada gratisnya ya, ada berbayarnya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan Google Trends, ini tadi videonya sudah ya gitu. Jadi Anda mencari tahu nih kalau belajar bahasa Inggris. Nah, banyak nggak yang mencari ya gitu. Nah, itu adalah Google Trends. Tapi Google Trends ini kan kita yang menebak-nebak. Ya, misalnya nih saya mau jualan, mau bikin materi tentang kursus Mandarin, bahasa Mandarin. Kan saya nebak-nebak, orang kayak nyari apa ya? Nyari belajar Mandarin. Nah, gitu ya. Kita yang nebak-nebak. Nah, di Google itu ada juga suggest, saran dari dia, ya gitu. Oh, orang tuh nyarinya kebanyakan ini loh. Tapi itu bukan pakai Google Trends, tapi adalah Google Keywords. Nah, Google Keywords ini baru Anda dapatkan kalau Anda login ke Google Ads. Ini gratis ya gitu, tapi Anda harus daftar dulu di Google Ads ini. Jadi nanti misalnya nih tadi mengajar online, membuat kursus, nanti Google ngasih tahu di bawahnya ya gitu. Berapa banyak orang yang mencari dan disarankan itu alternatifnya apa? Misalnya aplikasi mengajar online. Nah, ini ya banyak, tapi aplikasi nggak nyambung. Ya udah nggak usah kita capek, nggak usah kita pakai. Kita cari yang lain seperti itu untuk menjadi kata kunci ketika nanti Anda jualan ya. Nah, kalau di kanan ini adalah biaya kurang lebih iklannya itu per klik itu berapa ya, 800, 3000 itu di sini. Kemudian untuk validasi Anda juga bisa menggunakan dari Facebook Insight ya. Facebook Insight tadi videonya udah ya, ini keren banget. Anda tinggal masuk ya ke insights.facebook ya. Kemudian di sini Anda bisa mengetahui berapa sih potensi target market Anda. Kayak misal Anda mau mengajar tentang jahit dan pola ya gitu, pola jahitan ya, apa Anda mau mengajar tentang jahitan. Nah, Anda cari dulu target marketnya itu di kota apa aja. Misalnya Anda mau di Jakarta, Surabaya dan Bandung ya, mau ngiklan ini nanti ke sini. Kemudian usianya berapa ya, usianya misalnya 18 sampai 30, jenis kelaminnya Anda semuakan dulu nggak apa-apa ya. Kemudian minatnya apa, minatnya yang minat jahit, minat pola ya gitu. Kemudian udah yang bawahnya ini opsional. Nanti lihat nih, ternyata ya potensinya itu kalau kita ngelihat di sini perempuan, nah ya yang muda ini lebih banyak ya tertarik. Tapi yang usia 25 sampai 34 nyata laki-laki lebih banyak ya gitu, target marketnya itu lebih banyak. Nah, tinggal Anda sesuaikan nih. Biasanya yang tertarik jahit itu siapa sih? Nah, biasanya kan Mahmud ya, mama-mama muda gitu. Usia yang baru nikah perempuan. Biasanya usia 25 sampai 34. Jadi nanti ketika Anda iklan, Anda cukup iklan ke usia segini. Ada nih ternyata target marketnya ya. Untuk di 3 kota ini ya. Kemudian kita lihat nih status hubungan. Ternyata benar di antara ini ya, semua ini yang paling banyak itu adalah yang menikah ya gitu. Ya nih yang biru-birunya ini ya, menikah ini. Nah, cocok nih Mahmud ya gitu, mamah muda ya, dan ini perguruan tinggi. Jadi nanti Anda bisa menggunakan iklannya, isi waktu Anda dengan bermanfaat belajar membuat baju bayi misalnya ya, calon bayi Anda itu bisa ya gitu. Jadi ngisi waktu untuk itu. Nah, itu contohnya. Saya misalnya untuk mengiklankan ini, membuat kursus online, saya menargetnya berapa? Ya umur 23 sampai kurang lebih 50 tahunan ya. Ada yang 45, ada yang 50 ya gitu. Dan minatnya apa aja? Saya masukkan minatnya itu ke pendidikan, minat baca apa, nonton TV yang non fiksi ya, kemudian apa yang ya benar ya, yang non fiction ya, majalah juga gitu. Kemudian yang suka sama perpustakaan, yang suka sama pokoknya yang berhubungan sama pendidikan ya. Kemudian perilakunya juga, demografinya itu saya setting yang ngajar, dosen, guru itu saya inikan ya. Kemudian lokasinya ya saya nggak se-Indonesia karena saya mikir internet kan tidak lancar di semuanya ya gitu, belum lancar. Jadi cari yang potensi kita coba-coba aja satu-satu, masukin gitu. Jadi saya targetnya hanya kota-kota yang secara umum menjadi target buruan kuliah ya gitu. Misalnya Bandung, Jakarta, UGM misalnya ada tuh kan, UGM berarti Jogja, Surabaya misalnya. Yang gitu-gitu itu saya inikan ya gitu. Nah, makanya ketika ini ada peserta dari Bali, wah Masya Allah ini gitu, saya salut juga nih, berarti sampai ke sana ya. Saya mungkin tahu dari yang lain ya, mungkin dari media sosial atau apa. Nah, itu adalah ini.
Nah, kemudian tadi satu lagi cara validasinya adalah menggunakan pihak ketiga. Ini yang saya kirim di Telegram ya gitu. Jadi Anda bisa coba ngelihat ya dari Udemy ya, dari Skill Academy, dari yang lain ini mana pelajaran yang populer. Ya gitu, populer. Misalnya, oh ternyata belajar bahasa Arab ada nih populer. Ya udah, Anda coba bikin di situ. Berarti itu udah salah satu bentuk market proof bahwa marketnya tuh ada. Ya, cuman sekali lagi, kalau saingannya banyak, berarti Anda harus punya nilai pembedanya. Ya, value pembeda itu Anda itu apa? Ya, nah itu adalah validasi materi. Satu lagi ya materi persiapan, yaitu adalah mengumpulkan database. Ini masuk ke bagian persiapan. Ya, persiapan. Mengumpulkan database ini penting banget ya. Jadi, nah ini ya. Jadi ketika nanti Anda akan launching produknya, ya gitu, ketika Anda akan launching, kalau Anda tidak mengumpulkan sedari dini, maka jangan kaget kalau penjualan itu akan sepi. Ya, untuk bahasan detailsnya nanti dibahasnya di 5 ya, di yang tentang launching. Tapi saya akan tunjukkan dulu grafiknya pada Anda. Kalau Anda menggunakan launching, ya, launching itu ya periode, misalnya biasanya 7 hari ya, 7 hari launching, biasanya penjualannya itu seperti ini. Jadi ketika Anda buka, itu tinggi banget pendaftar, dan di end ya di ujung ini biasanya banyak yang daftar ya. Di tengah-tengah ya rada berkurang ya, itu di sini. Ayo besok harga naik, besok ini pendaftaran tutup, besok kelas dimulai. Nah, itu biasanya tinggi lagi di sini ya. Kalau ini tinggi karena udah banyak yang ngantri. Nah, tapi Anda juga bisa membuat grafiknya menjadi 3 seperti ini. Nah, 3, kok bisa sih jadi 3? Biasanya di sini dibikin kenaikan harga. Kayak kemarin kami itu bikin kenaikan harga. Ya, pertama misalnya untuk yang daftar hari pertama itu diskonnya diskon banget, banyak yang daftar sini muncak banget. Ya, nanti kasih 3, kemudian besoknya naik ya. Nah, nanti pas berikutnya sebelum naik ke harga ketiga misalnya 300.000, kemudian ini 400.000, ayo besok naik jadi 500.000. Nah, ini banyak lagi ya. Nah, terus nanti udah berkurang lagi, di terakhir baru ayo besok naik harga normal 2 juta rupiah misalnya gitu. Nah, itu akan tinggi lagi ya. Nah, itu adalah menggunakan launching. Kalau tanpa periode launching ini banyak yang terjadi ya gitu. Jadi Anda sudah bikin kursus ya, Anda mau bikin webinar juga sama ya, kan banyak tuh, saya suka dapat brosur ya, ini webinar, ini Zoom ya, nanti ini silakan bayar 50.000 ya kan ini. Nah, tapi karena tidak database ya, tidak dikasih tahu launching dan sebagainya, biasanya itu grafiknya seperti ini ya. Seperti apa ini? Jadi awalnya naik tapi naiknya sedikit. Ya, kenapa sedikit? Kenapa naiknya sedikit? Karena ini biasanya yang daftar ya teman-teman Anda aja, grup-grup Anda, ya, grup kuliah, grup lingkungan, grup orang tua, grup apa. Nah, itu di sini, ya. Udah gitu daftar, udah gitu udah stagnan, seret gitu, ya. Nah, itu sayang sekali, ya, sayang sekali di sini, ya. Anda udah bikin capek-capek, ya, ilmunya bagus dan sebagainya, tapi Anda tidak terlalu merasakan nikmatnya, gitu, ya, dapat reward yang wow gitunya tuh nggak dapat. Karena apa? Anda tidak membuat periode ini. Ya, jadi ini saran saya ini. Dan dari pengalaman ya gitu. Ketika Anda nanti ya gitu. Kalau saya ngalamin ya gitu. Ketika Anda itu mengalami periode ini ya, ingat ya, pertama-tama biasanya belajar dulu. Ya, nanti lama-kelamaan muncullah momen ini. Itu saya yakin akan membuat Anda sangat ketagihan. Ya, ketagihan, wah seru ya, bikin lagi gitu ya, bikin materi lagi, bikin lagi, itu seperti ini ya, gitu ya, itu jadi ini penting. Oke, sampai sini ya gitu. Nah, ini untuk bahasan detailsnya nanti kita bahas di modul 5 ya, di modul 5 itu tentang launching. Jadi gimana nih cara ngumpulin database sebelum launching ya, ada yang namanya magnet, lead magnet, itu nanti di post. Nah, alhamdulillah sampai sini ternyata waktunya benar-benar ngebut banget, benar-benar terbatas banget ya gitu. Jadi kita bahas sampai modul 2 dulu ya. Ini untuk detailsnya jangan lupa Anda lihat di member area ya, udah disiapkan muka. Nah, pembuatan materi mungkin akan saya bahasnya besok sekalian simulasi ya. Jadi besok itu insya Allah saya akan menunjukkan pada Anda langkah demi langkah bagaimana saya membuat kursus online ya gitu. Termasuk website dan sebagainya. Jadi 2 hari insya Allah saya akan bahas itu ya. Oke, sampai sini dulu. Mungkin tanya jawab tidak kita bahas malam ini ya, mungkin insya Allah lusa ya, atau mungkin di hari terakhir ya, di hari Senin depan ya. Seneng nggak belajarnya? Gimana? Dapat insight nggak? Dapat wawasan? Senang. Wah, senang. Alhamdulillah ya.
Dapat ya, dapat wawasan, dapat insight ya, semoga dapat insight. Oke, jangan lupa ada tugas buat Anda. Nah, ini juga. Tugasnya adalah di modul 2 tadi kan itu lebih banyak persiapan ya. Saran saya Anda kerjakan ya gitu. Bikin topiknya apa saja, kemudian Anda pilih ya mau 1, mau 2 atau mau 3 topiknya apa saja, kemudian Anda breakdown lagi ya. Jadi seperti kemarin ya Anda breakdown lagi ya. Kemudian udah gitu mau dari sumber-sumber juga boleh ya, sumber lain ya. Kemudian jangan lupa Anda bikin timeline-nya juga ya. Anda bikin timeline-nya. Nah, Anda bikinnya itu di Microsoft Word ya, di Microsoft Word atau di PowerPoint juga boleh. Kemudian Anda print screen, Anda kirim di grup Telegram ya, biar teman-teman yang lain juga bisa ngelihat ya, bisa sambil saling belajar ya gitu. Jadi ingat ya, berarti yang Anda kirim itu ada 2. Yang pertama adalah tentang topik materinya. Topik materi ya, misalnya tadi tentang psikologi apa tadi first psychological aid misalnya gitu ya. Nah, kemudian udah gitu topiknya apa saja ya, isinya apa saja, mau dibagi berapa modul silakan aja, itu Anda print screen, Anda masukkan Telegram. Yang kedua adalah timeline-nya. Kapan Anda akan menyusunnya? Wah, saya kerja nih, siangnya kerja, ya silakan ya. Anda mau nyusunnya kapan? Apakah mau oke, malam ya gitu. Berarti waktunya diinikan, atau kan sebentar lagi Desember libur panjang ya. Nah, kapan tuh? Apakah Anda oke, kalau di sini saya akan pergi nih. Oke, kapan Anda ada waktu kosongnya? Nah, itu Anda bikin. Ingat, harus memaksa diri sendiri. Ya, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya, bisa-bisa nggak seterusnya. Gitu. Itu ya tugasnya itu 2, kirim di grup Telegram. Ya, gitu. Oke, terima kasih ya sudah join di sini. Saya doakan semoga ilmunya bermanfaat buat Anda dan insya Allah kita semua semakin bisa berkreativiti di mengajar online ya, kemudian materinya banyak, siswanya juga banyak yang terbantu oleh kita semua dan juga menjadi salah satu pintu rezeki, pintu pahala ya, dan juga menjadi amal jariah kita dunia dan akhirat. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.